Sekarang kurir sedang membawanya ke atas gunung. Bajingan tua mana yang pesan makanan di Gunung Puncak? Bajingan tua mana yang pesan makanan di Gunung Puncak? Kalau dia tidak kasih ulasan bagus, akan kubuat hidupnya sengsara. Kalau aku bajingan tua, maka kamu bajingan kecil. Kamu pesan ini? Ngantar makanan ke ayahmu sendiri, dan kamu merasa dirugikan? Tidak ada keluhan, ini tidak gratis. $500 untuk ongkos kirim, bayar aja. Dasar anak nakal. Demi beberapa ratus dolar, kamu di luar panas-panasan? Apa itu menyenangkan? 5 tahun, apa kau tidak bosan? Dengar, kekayaan keluarga triliunan rupiah tidak bisa menghidupimu? Selama kau tidak terima Citra sebagai menantu perempuanmu, aku tidak akan pulang. Wanita itu jelas tidak baik. Kau buta, demi dia, kau membelakangi ayah kandungmu? Kau tinggalkan kekayaan triliunan rupiah? Hei, biar ku beritahu, aku tidak peduli, oke? Kalau makanannya sampai, jangan lupa kasih ulasan bagus. Ini, ambil. Anak durhaka. Kalau kau begitu hebat, antar makanan seumur hidupmu. Kau merindukanku? Anak durhaka ini. Albert, beri dia rating jelek, bilang antaranya terlambat. Baik, Tuan. Orang tua itu benar-benar memberiku ulasan jelek. Lelaki dewasa seperti dia, masih melampiaskan padaku. Aku tidak bisa diam, harus kubalas. Hei, apa katamu? Nenek dalam masalah. Citra, kenapa kamu masih di sini bermain rumah-rumahan dengan Budi? Cinta sejatimu neneknya di rumah sakit demam? Apa katamu? Nenek Gali juga di rumah sakit? Ayo, kita jenguk dia. Anggota keluarga, pasien ingin bertemu kamu. Saya adalah anggota keluarga pasien. Kalau begitu, masuklah. Di mana Budi? Dia tadi masih di sini. Citra, pecundang menyedihkan itu pasti tidak sanggup menghadapinya dan pergi diam-diam. Dia bahkan tidak peduli pada neneknya sendiri. Kenapa kamu peduli padanya? Kita juga pergi. Tuan muda menunggumu. Kamu benar. Ayo. Citra. Citra, nenek mungkin tidak akan selamat. Dia ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Kamu harus pergi menemui nenek sekarang. Budi, nenek Gali di rumah sakit karena flu. Aku harus buru-buru dan pergi menjenguknya. Suruh nenek menunggu sebentar. Aku akan menemuinya nanti setelah pulang. Galih lagi. Kenapa selalu Galih? Neneknya di rumah sakit, apa hubungannya denganmu? Budi, tolong tenang, ya. Gali butuh bantuanku. Apa kamu tidak mengerti aku? Tidak, aku tidak mengerti, Citra Dewi. Nenek memperlakukanmu dengan sepenuh hati, dan sekarang, di ranjang kematiannya, kamu masih berusaha merebut cinta sejatimu. Siapa sebenarnya pacarmu? Siapa yang benar-benar kamu pedulikan? Ikut aku. Cukup. Apa kamu sudah selesai? Aku sudah terlalu baik padamu. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Galih? Galih berasal dari keluarga bangsawan. Dia kaya dan berbakat, kamu hanya seorang kurir. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Galih? Galih bisa memberi Citra kekayaan dan kemuliaan. Bisakah kamu? Citra, ayo, abaikan pecundang ini. Galih pasti akan segera tiba, dia butuh bantuan darimu. Benarkah? Kalau begitu, ayo cepat. Citra Dewi, jika kamu pergi hari ini, kita berdua selesai mulai sekarang. Citra, aku bilang, kamu harus putus dengan Budi. Dia tidak punya masa depan, dia tidak bisa memberimu apa-apa. Kamu dan Galih cocok satu sama lain. Dan Galih tadi SMS aku. Keluarga Santoso melihat potensinya. Mereka berencana berinvestasi di grup Horizon yang dikelola Galih dengan 10 miliar rupiah. Itu keluarga Santoso yang terkaya di kota sungai. Begitu kesepakatan terjadi, Galih akan mencapai puncak dalam satu langkah. Dia akan menjadi orang terkaya di kota sungai. Dan kamu, saat itu, akan menjadi istri kaya seorang miliarder. Maya, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika aku akhirnya dengan Galih, itu bukan karena uangnya. Ya, kalian berdua sedang jatuh cinta. Kekasih pasti akan bersatu. Itu hanya hambatan kecil. Nenek, bagaimana nenek bisa sebodoh itu? Pergi kehujanan hanya untuk membawakan makanan untuk Citra. Kalau tidak, nenek tidak akan terjatuh, dan pasti tidak akan. Sayang, jangan biarkan aku mempengaruhi hubunganmu. Jangan menangis, aku masih punya sesuatu untuk diserahkan kepada Citra. Aku akan memanggilnya. Galih, Citra kita tahu nenek sakit, dan butuh bantuannya. Dia bergegas turun tanpa berpikir dua kali. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu akan berterima kasih pada Citraku? Citra,
Terima kasih banyak. Kamu sudah banyak membantuku akhir-akhir ini. Dan sekarang aku harus memaksamu. Kamu harus berpura-pura menjadi pacarku. Serius? Aku merasa tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Galih, jangan katakan itu. Semua yang kulakukan untukmu adalah pilihanku. Aku melakukannya dengan sukarela, dan berpura-pura menjadi pacarmu tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Kalau begitu, ayo pergi. Dasar brengsek. Galih. Budi, kau sudah gila? Apa hakmu memukul dia? Dia teman sekelasku, astaga, minta maaf padanya. Sekarang, Teman sekelas? Serius? Sejak kapan itu berarti kalian bisa saling peluk dan pegang? Dan sejak kapan teman sekelas bisa saling panggil pacar? Lihat dia. Dia bajingan keji yang merusak hubungan. Budi, kau pikir kau siapa menghina dia seperti itu? Ini tidak ada hubungannya dengan Galih, oke? Untuk membuat nenek senang, aku menawarkan diri untuk pura-pura jadi pacarnya, agar nenek Galih bisa sembuh lebih cepat. Itu saja, tidak lebih. Dan, kaulah yang berlebihan, membesar-besarkan masalah. Galih, yang selalu kau pedulikan hanya Galih Pratama. Tahun lalu, di ulang tahun nenek, kau tidak datang karena dia. Bulan lalu, saat aku kena usus buntu, aku sakit sekali sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku minta kau belikan obat, dan kau biarkan aku menderita semua karena dia, dan sekarang nenek dalam masalah, kau tidak di sisinya masih karena dia. Baiklah, selalu karena dia. Citra, aku perlu bertanya padamu, sebenarnya kau pacar siapa? Cukup, Budi. Kecelakaan, itu tidak akan membunuhmu. Lagi pula, aku kenal Galih bertahun-tahun, jadi apa? Apa salahnya memberinya sedikit bantuan? Kau pikir kau siapa? Mengatur-ngatur aku. Saat aku bertemu Galih, kau belum ada dalam gambar. Dia gila. Berhenti. Keluarga pasien 1, bawa pacarmu sekarang. Nenekmu akan meninggal. Oke, datang. Citra, tolong, aku mohon, temui nenek, kumohon, itu permintaan terakhirnya. Malam ini saja, temani nenek untuk malam terakhirnya. Setelah malam ini, aku akan menjauh dari hidupmu, oke? Kumohon. Budi, cukup. Sudah kubilang, aku akan menemui nenek setelah selesai di sini. Kenapa kau terus menggangguku? Aku tidak punya waktu untuk ini. Oke, aku segera. Citra, nenek tidak enak badan. Haruskah kita ke sana? Kalau begitu, ayo. Kau dengar itu? Nenek Galih kritis. Bilang pada nenekmu untuk menungguku. Aku akan menemuinya setelah selesai dengan Galih. Berhenti. Citra, sebenarnya kau pacar siapa? Citra, kembali ke sini. Bangun, kamu hanya seorang kurir. Siapa kau pikir kau, berani membandingkan dirimu dengan Galih? Galih kaya dan berbakat. Kalau aku tidak akan melirikmu 2 kali. Dulu, Citra kami hanya bingung sejenak. Saran aku, jadilah pria dan mundurlah. Jangan ganggu Citra kami lagi. Biarkan dia bersama cinta sejatinya. Kenapa kau sendirian? Di mana pacarmu yang bersumpah cinta abadi? Dia bahkan tidak datang untuk melihat nenekmu untuk terakhir kalinya. Aku sudah bilang dulu. Perempuan itu karakternya buruk. Dia memiliki nilai-nilai yang menyimpang. Dia tidak layak menjadi pacarmu. Sekarang kau lihat, tapi kau, anak durhaka, lebih memilih menyerahkan kerajaan bisnis yang kau bangun dengan tanganmu sendiri, dan memutuskan hubungan dengan ayahmu ini. Kau mengantarkan makanan selama 5 tahun, hanya untuk menikahinya. Bagaimana keadaannya sekarang? Masih berdiri di situ untuk apa? Masuklah dan lihat nenekmu untuk terakhir kalinya. Kalian berdua pasangan yang sempurna. Jagalah satu sama lain mulai sekarang. Nenek? Maafkan aku. Kondisi pasien tadi sangat kritis, dan aku takut nenek akan meninggal dengan penyesalan. Jadi aku mengambil kebebasan.
Untuk berpura-pura menjadi pacarmu. Nenekmu memintaku memberikan ini padamu. Pasti itu berharga. Berikan pada pacarmu. Nenek, Baiklah, berhenti menangis. Nenekmu meninggal dengan tenang. Itu adalah kepergian yang tenang di usia senja. Sekarang, keluarlah. Kembalilah ke pekerjaan mengantarmu. Bekerja seperti budak dan menghidupi pacarmu itu. ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak, karena dia memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Aku akan mengikuti semua pengaturan keluarga mulai sekarang. Apa yang baru saja kau katakan, apakah itu benar, termasuk putus dengan wanita itu? Anakku, aku sudah menunggu 5 tahun untuk hari ini. Dasar anak nakal, akhirnya kau sadar. Anak yang hilang kembali tak ternilai harganya. Malam ini, aku akan membawamu pulang untuk kembali secara resmi ke keluarga, dan menunjukmu sebagai CEO Grup Santoso. Untuk mengelola kembali kekayaan triliunan rupiah keluarga Santoso. Tapi ayah, aku baru saja kembali, dan kau ingin aku menjadi CEO, bukankah itu tidak pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Meskipun Grup Santoso didirikan olehku, kaulah yang membuatnya besar. Kau yang mendorong keluarga kita menjadi terkaya. Posisi ini memang seharusnya milikmu. Terima kasih. Kenapa kau sendirian? Di mana istrimu? Apakah dia belum datang? Ini akta kematian nenekmu. Tanda tangani saja. Kau mungkin membutuhkannya nanti. Terima kasih. Budi, apa yang kau lakukan di sini? Apa? Apakah aku mengganggu tugas keluargamu? Citra, dan ini, dia kurirku. Dia seorang kurir. Nenek, biar aku bantu kau ke sana untuk beristirahat. Aku akan kembali lagi nanti. Budi, aku nggak percaya kamu ngikutin aku ke sini. Bagaimana kalau Ibu Pratama tahu hubungan kita? Bagaimana aku harus menjelaskannya? Menjelaskan? Yang harus kamu jelaskan bukan neneknya Galih, tapi nenekku. Selama ini dia begitu baik padamu, dan kamu hanya cukup. Bantuan kecil ini, mau dibahas terus? Ibu Pratama sedang sakit, dan Galih sibuk sekali. Saat ini, dia sedang negosiasi kerjasama dengan Grup Santoso. Begitu kesepakatan tercapai, dia dapat investasi 10 miliar rupiah. Nggak bisa ditunda. Urus saja sendiri dulu nenekmu. Nenekmu juga sibuk. Kamu perhatian banget sama dia, ya? Kalau aku, kapan kamu pernah peduli tentang pacarmu? Ayolah, itu nggak adil. Apa hakmu membandingkan diri dengan Galih? Dia mengambil alih bisnis keluarga sejak muda. Dia manajer umum Grup Horizon. Dan dia akan dapat 10 miliar dari keluarga Santoso untuk investasi. Kalau kamu banting tulang delivery makanan sebulan, hasilnya kurang dari 1 jam waktunya. Kalau kamu benar-benar peduli sama nenekmu, ambil cuti beberapa hari dan urus dia. Jangan ganggu aku di sini. Citra, kamu. Nona Dewi, kan? Secara logika, ini urusan keluarga. Bukan urusanku. Tapi apa yang kamu katakan keterlaluan? Biarpun Bapak Santoso tidak bisa cari uang banyak, dia tetap suamimu. Sepintar apapun orang lain, mereka tetap orang luar bagimu. Aku hanya mengatakannya seperti yang kulihat. Kalau Budi Santoso benar-benar punya kemampuan, dia akan membangun karier seperti Galih, alih-alih bersikap picik, cemburu, dan sarkastik. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Itukah yang seharusnya dikatakan pacar? Siapa kau? Apa urusanmu dengan cara aku bicara? Berhenti ikut campur urusan yang bukan urusanmu, dan ikut campur. Jadi maksudmu aku tidak berharga dan tidak berguna? Tidak cukup baik untukmu, kan? Aku tidak bilang begitu. Tapi Budi tidak punya bakat, jadi dia sebaiknya diam saja, jangan membuat masalah, dan mempermalukan dirimu sendiri. Tentu saja, aku pacarmu. Karena kewajiban, aku akan mengunjungi nenek. Setelah aku selesai merawat neneknya Galih, setelah kondisinya membaik, aku akan pergi menemui nenek. Oke, tunggu beberapa hari.
Beraninya kau bilang begitu? Apa kau tahu kalau nenek? Citra, apa kau masih belum selesai bicara? Dengan seorang kurir, apa yang perlu dibicarakan? Itu di bawah martabat keluarga Pratama. Oke, nenek, aku akan segera ke sana. Neneknya Galih memanggil, berhenti mempermainkanku. Aku akan mengunjungi nenek. Tidak perlu. Dan aku tidak perlu kau berkata apa-apa. Apa maksudmu? Kita tidak perlu bertemu lagi, Citra Dewi. Mari bercerai. Itu saja. Kita tidak akan bertemu lagi. Budi, apa kau tidak akan pernah melupakannya? Aku sudah bilang, Galih dan aku hanya teman. Berpura-pura menjadi tunangannya hanya akal-akalan. Apa kau tidak mengerti? Karena kau sangat ingin bertemu nenek? Baik, besok jam 11 pagi, Jalan Sungai nomor 128, aku akan menunggumu di sana. Kau bisa bertemu nenek untuk terakhir kalinya. Hei. Sayang, apa kau sudah siap? Galih ada di bawah. Dia bahkan membelikanmu bunga. Oke, temui dia dulu. Budi, aku pasti akan ke sana besok. Aku harus pergi. Galih sudah datang. Aku pergi sekarang. Budi, jangan terlalu dipikirin. Kamu udah balik. Budi, kamu balik. Aku bikin sup ayam untuk Citra. Antarkan padanya. Apa? Aku nggak pergi. Aku udah seharian antar makanan. Lelah, ya? Dasar anak nakal. Mau pergi nggak? Aku pergi, buruan. Hati-hati di jalan. Jika kamu tumpahkan sup ayam sayangku. Aku berangkat sekarang. Aku patahin kakimu. Budi, sini, sini. Ayahmu memberiku uang lagi. Aku tidak mau, simpan saja. Aku akan menabungnya untuk kalian. Aku sudah putus hubungan dengannya. Aku tidak mau uangnya. Itu bukan untukmu, itu untuk sayangku. Kalau aku sudah punya cukup uang, aku akan belikan rumah untuk sayangku. Tidak bisa biarkan dia, setelah bergabung dengan keluarga kita, tinggal denganmu di kontrakan selamanya. Ya, ya. Aku datang. Nenek, lagi ngapain di sini? Aku kesini bukan untuk menemuimu. Aku kesini untuk melihat sayangku. Di mana Citra? Oh, di hari hujan seperti ini, kenapa kamu keluyuran? Bukannya Citra lagi kram? Aku bikin permen jahe untuk dia. Suruh dia minum selagi hangat. Nenek, aku minta maaf. Semua ini salahku karena buta seperti kelelawar, salah menilai orang, memilih orang yang salah untuk menjadi menantu perempuanmu, menyebabkan kamu mati dengan dendam. Tapi nenek, tenang saja, cucumu sudah sadar. Dan aku akan membuat mereka bayar. Budi, turut berduka cita. Hidup harus terus berjalan. Apa rencanamu mulai sekarang? Kalau kamu butuh, aku bisa bantu kamu cari kerja. Rumah sakit ini milik keluargaku. Aku bisa atur kamu jadi satpam di sini. $5.000 sebulan, dan memberikan tunjangan penuh. Makasih, tapi enggak. Bapak Santoso, Tuan memerintahkan kami untuk membawa Anda pulang. Ayo pergi. Selamat datang di rumah, Bapak Santoso. Nak, selamat datang di rumah. Nah, aku sudah mengumumkan di rapat dewan bahwa anakku, Putra Ardi Santoso, sudah kembali. Dia akan segera mengambil alih sebagai presiden dan mengambil kembali kendali grup Santoso. Ayah, terima kasih. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Nenekmu memiliki harapan besar padamu. Bekerja keraslah, terus kembangkan bisnis keluarga Santoso. Itu juga akan menghibur roh nenek di surga. Pemakaman nenekmu akan diadakan besok pukul 11 pagi. Pemakaman dilakukan pukul 3 sore. Kamu adalah putra tertua keluarga Santoso. Kamu adalah penerus masa depan grup Santoso. Kamu akan memimpin upacara ini. Itulah akhir dari pidato penghormatan. Jangan khawatir, Ayah. Satu hal lagi. Mengenai ibu dari grup Santoso di masa depan, calon istrimu, Dulu, aku khawatir kamu tidak akan menemukan istri. jadi ibumu, dan aku mengatur 2 kontrak pernikahan untukmu sebelumnya. Lihatlah, dan pilih satu. Aku tidak akan melihatnya. Pilihkan untukku, Ayah. Omongan apa itu? Pilih salah satu dari keduanya. Ayah, aku memilih dia. Elina Wijaya tidak apa-apa.
Dialah orangnya. Menikahlah setelah pemakaman. Bagaimana dengan yang satunya? Batalkan pertunangannya. Terserah ayah. Baiklah, kamu sudah lelah hari ini. Istirahatlah lebih awal. Ayah, aku akan membereskan barang-barang nenek dulu. Baik. Selamat atas kesembuhan nenek dan pulang ke rumah. Mari bersulang. Bersulang. Jadi inilah putra tertua keluarga Santoso, yang menghilang bertahun-tahun, dan baru saja kembali. Kenapa dia sendirian? Bukankah dia sudah menikah? Kenapa istrinya belum datang? Nenek meninggal. Menantu perempuan cucu harus berkabung di makam. Menurut pendapatku, dia selingkuh, kan? Dia selingkuh dengan Bapak Santoso. Tuan muda, sudah hampir jam 11. Pemakaman seharusnya sudah dimulai. Tunggu 10 menit lagi. Datu? Ah? Hei, Citra, Budi, Aku tidak akan datang hari ini. Pagi ini, aku harus menghadiri pemakaman dengan Galih. Pemakaman ini sangat penting. Ini menyangkut masa depan Galih, sedangkan malam hari adalah ulang tahun ke-70 nenek Galih. Katakan pada nenek bahwa setelah aku merayakan ulang tahun nenek Galih, aku akan menemuinya. Citra, nenek sudah sangat baik padamu, beginikah caramu membalasnya? Budi, apa kau tidak pernah berhenti? Berhenti membuatku merasa bersalah. Dia baik padaku karena dia ingin. Apa? Kau ingin aku menghadiri pemakaman keluarga orang terkaya sendirian? Kau pergi periksa neneknya. Jangan pedulikan dia, aku beritahu. Dia hanya berlebihan, itu hanya penyakit. Bukan masalah besar. Yang terburuk, seseorang meninggal. Semua orang mati. Dia hanya ribut sepanjang hari. Pecundang tak berguna. Dan dia pikir dia orang penting. Jangan bicarakan dia. HMPH. Sebut saja dia sudah membuatku marah. Aku sudah lama ingin meninggalkannya. Tuan muda, ayo masuk sekarang. Jika kita terlambat, itu akan tidak sopan. Hari ini, investasi 10 miliar rupiah kita sepenuhnya bergantung pada keluarga Crawford. Juga, aku dengar bahwa putra tertua keluarga Santoso, yang lama hilang, telah kembali. Pemakaman ini dipimpin oleh cucu tertua, Budi Santoso. Dia adalah pewaris orang terkaya. Grup Santoso telah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Jika kita bisa menyenangkan orang seperti itu, investasi 10 miliar rupiah kita akan aman. Masuk akal? Kita harus menjalin hubungan baik dengan putra tertua keluarga Santoso ini. Baiklah. Ayo. Albert, mulai pemakaman. Semuanya, silakan berikan bunga. Cucu tertua berterima kasih kepada para tamu. Budi Santoso. Budi, apa itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku baru bilang? Aku akan menemui nenek setelah selesai. Kamu mengikutiku ke sini? Kamu terus menggangguku seperti ini, benar-benar membuatku muak. Citra, aku yang mengganggumu? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Bukankah begitu? Budi, aku peringatkan kamu, ini pemakaman orang terkaya di kota Sungai, dari keluarga Santoso. Jika kamu membuat marah keluarga Santoso, dan menghancurkan masa depan Galih, aku tidak akan memaafkanmu. Galih lagi. Kukira kamu sudah berubah pikiran, dan datang untuk pamit pada nenek. Ternyata aku salah. Di hatimu, bahkan ludah Galih mungkin lebih penting bagimu, daripada aku kehilangan keluargaku? Apa maksudmu? Apa maksudmu nenek? Benar. Seperti yang kamu inginkan, nenek sudah tiada. Sebelum meninggal, dia masih memanggil namamu. Bahkan dia ingin memberikan gelang pusaka keluarga Santoso kepadamu, tapi lihat dirimu, bahkan sekarang, kamu terus merendah pada Galih itu. Kenapa begitu cepat?
Dia sudah meninggal? Bukankah aku bilang padanya untuk menungguku beberapa hari lagi? Omong kosong apa itu? Menunggu beberapa hari lagi? Apa dia pikir dia malaikat maut? Dia bisa menentukan hidup dan mati? Nenek kecelakaan karena sedang mengantar sayuran padanya. Dia bahkan tidak datang memenuhi kewajiban berbakti sebelum nenek meninggal. Dia malah pergi memenuhi kewajiban berbakti untuk laki-laki lain. Kamu serius? Orang tak tahu berterima kasih sungguh. Siapa tahu laki-laki itu siapa? Dan dia benar-benar mau wanita yang moralnya rusak seperti itu? Dasar bodoh. Nenek meninggal dan kamu bahkan tidak memberitahu aku, bahkan tidak bisa cari uang, bahkan tidak bisa menyampaikan pesan, ya? Nenek sakit parah. Sebagai mantan menantu perempuannya, aku tidak ada di sana. Apa kata orang tentang kita? Dan Galih? Bagaimana kita bisa menghadapi orang di kota sungai? Apa kamu mau menghancurkan kami, Citra Dewi? Nenek meninggal karena kamu. Hari ini, di pemakaman nenek, kamu masih hanya memikirkan dirimu sendiri dan masa depanmu dengan brengsek ini. Apa kamu tidak punya hati nurani sama sekali? Atau rasa malu? Cukup, Budi. Tentang hari ini, aku ambil tanggung jawab penuh. Citra tidak ada hubungannya dengan ini. Kami datang ke tempat yang salah. Kami seharusnya menghadiri pemakaman keluarga Santoso. Citra menyuruhmu pergi demi kebaikanmu sendiri. Keluarga Santoso adalah raksasa di kota sungai. Kamu membuat keributan di pemakaman keluarga Santoso. Apa kamu sanggup menanggung konsekuensinya? Dah. Semua yang dilakukan Citra adalah demi kebaikanmu sendiri. Tapi kamu di sini membuat keributan. Citra benar selama ini. Kamu tidak cukup baik untuk Citra. Orang sepertimu harus menjauh dari Citra. Ada sejumlah uang di kartu ini. Cukup untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Mulai hari ini, jaga sikapmu. Dan jangan buat masalah untuk Citra. Biarkan aku bilang sesuatu. Pergi dari sini dengan uang kotormu, jangan nodai pemakaman nenekku. Hei, Nona. Pemakaman Ibu Santoso ada di sini. Tunanganmu, putra tertua keluarga Santoso, sedang memimpin pemakaman di dalam. Ini hadiah uang tunai yang disiapkan Tuan untukmu. Nanti, kamu akan memberikannya secara pribadi. Tidak perlu. Aku tidak datang ke sini untuk memberi hadiah uang tunai. Lalu mengapa Nona datang? Untuk membatalkan pertunangan. Ini putra tertua dari keluarga terkaya. Jika Anda membatalkan pertunangan, Tuan akan marah besar. Terus kenapa aku, Elina Wijaya, tidak akan pernah menikahi pria yang bahkan tidak kukenal? Kenapa dia di sini dengan seragam sekolahnya? Siapa nama tunanganku? Nona, namanya Budi Santoso. Budi? Oh begitu, kebetulan sekali. Sepertinya pernikahan ini mungkin bisa kupertimbangkan kembali. Apa Galih baik-baik saja? Hanya luka ringan. Kau bilang itu tidak apa-apa? Budi, beraninya kau mendorong Galih? Aku tahu kau menyimpan kebencian di hatimu. Kau membenciku karena tidak melihat nenek untuk terakhir kalinya. Tapi apapun itu, lampiaskan padaku. Jangan lampiaskan pada Galih. Lagi pula, tidak bisakah kau biarkan nenek bertahan sedikit lebih lama sampai kami tiba? Cukup, Citra Dewi. Aku sudah muak dengan kebohonganmu selama 5 tahun. Sekarang juga, bawa orang-orangmu dan pergi. Aku, Budi, akan berpura-pura kau tidak pernah menjadi istriku. Budi, jangan keterlaluan. Kau bisa menghinaku, tapi kau tidak bisa menghina Galih Pratama. Minta maaf padanya sekarang juga. Aku minta maaf padanya? Dia tidak pantas mendapatkannya. Apa kamu sadar bahwa jika bukan karena pria ini, nenek tidak akan pergi dengan penyesalan? Terus, kamu baru saja kehilangan nenekmu, tapi Galih melukai lengannya karena itu. Dan kehilangan reputasinya. Lagi pula, hari ini ulang tahun nenek Galih. Tapi kamu memilih melakukan ini hari ini. Tidak bisakah kamu menunggu beberapa hari? Aku pikir kamu sengaja melakukannya. Kamu tidak tahan melihat hal baik terjadi pada nenek Galih. Ulangi lagi. Lagi pula, kematian nenekmu bukan salah siapa-siapa. Kalau ada yang salah, itu ketidakbergunaanmu sendiri. Jika kamu semuda dan sesukses Galih, kuat dan berpengaruh, kamu bisa mencari dokter terbaik untuk nenek,
dan mendapatkan obat terbaik untuknya. Tamparan ini untukmu, pengkhianat tak berperasaan. Beraninya kau memukulku? Tamparan ini untukmu, bodoh buta. Tamparan ini untukmu, orang tak tahu berterima kasih. Citra, apa kau baik-baik saja? Kenapa kau memukulnya? Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Dia membuat keributan di pemakaman Ibu Santoso, bahkan tidak membiarkan Ibu Santoso beristirahat dengan tenang. Aku sudah lunak padanya. Sebenarnya, dia seharusnya dikubur bersama nenek. Kamu pikir kamu siapa, Budi? Sebagai cucu, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kau berani memukul seseorang. Aku istri Budi, cucu menantu Ibu Santoso. Kau membuat keributan di pemakaman nenek suamiku. Jadi, katakan padaku, bukankah aku berhak memukulnya? Istri, kamu bicara ngawur. Aku istri Budi Santoso, menantu cucu nenek. Istri. Menantu cucu. Kamu pikir kamu masih punya hak? Budi, kamu, makasih. Itu yang paling bisa kulakukan. Ini urusan kita. Ayahku bilang semuanya padaku. Sepertinya kita ditakdirkan bersama. Kamu memang beda, Budi. Bersekongkol dengan orang luar untuk mempermalukanku. Begitu? Kalau begitu, jangan harap ampun dariku. Dengan semua tamu yang hadir hari ini, aku ingin kalian semua jadi saksiku. Budi itu menyedihkan dan tidak kompeten, dan tidak meraih apapun dalam 5 tahun pernikahan kami. Dia sama sekali tidak layak menjadi suamiku. Jadi, aku, Citra Dewi, memutuskan semua hubungan dengannya sekarang. Tak ada lagi perasaan masa lalu di antara kami. Jika dia menimbulkan masalah di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan aku, Citra Dewi. Citra, aku sudah lama menunggu kamu mengatakan itu. Karena hormat padamu, sebagai tunanganmu, aku sudah berkali-kali menoleransi dia. Sekarang kamu sudah sadar, aku tidak perlu menahan diri lagi. Ashui, bawa pengawal grup ke rumah duka. Aku ingin seseorang dilumpuhkan. Budi, sekarang berlutut dan minta maaf pada Galih. Ini belum terlambat. Karena hormat pada nenek, aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, tidak akan ada jalan mundur. Kamu ingin aku berlutut dan minta maaf padamu? Kalian berdua saja tidak cukup. Budi, aku tidak tahan dengan orang sepertimu yang jelas-jelas tidak berguna tapi bicara besar. Kamu tahu siapa Galih? Dia mengelola grup Horizon dengan ratusan juta, dan akhirnya mewarisi 10 miliar rupiah. Dibandingkan Galih, kamu hanya tidak berguna. Siapa kamu berani membicarakan dia? Kukira cinta sejati Nona Dewi punya kemampuan sungguhan. Ternyata kamu cuma orang tak penting. Hanya dengan beberapa koin di saku, kamu berani menyebut dirimu keluarga kaya. Keluarga Pratama dan keluarga Wijaya memiliki aset hampir 10 miliar, dan mereka bahkan tidak menyebut diri mereka keluarga kaya. Keluarga Pratama yang kecil dengan aset hanya beberapa ratus juta rupiah. Dan kamu berani mengomong kosong di sini? Dan setahu saya, Galih, karena kesalahan keputusan, melakukan investasi yang gagal, meninggalkan grup Horizon di bawah keluarga Pratama dengan utang miliaran rupiah. Jika mereka tidak bisa mendapatkan investasi lagi, kemungkinan mereka akan menghadapi likuidasi kebangkrutan oleh bank. Kamu bicara omong kosong. Grup Horizonku sedang berada di puncak sekarang. Masa kejayaannya, likuidasi kebangkrutan, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula, keluarga Pratamaku adalah keluarga bangsawan terpandang, kaya turun-temurun. Elina Wijayalah yang terus mendekatiku, mengejarku. Kamu ingin menjadi nyonya muda keluarga Pratama? Tapi seberapapun dia melekat padaku, hatiku hanya milik Citra. Bahkan jika aset kami tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, dalam hal gengsi, siapa di seluruh kota Sungai yang bisa menyaingi keluarga Pratamaku? Bahkan keluarga Santoso yang terkaya harus memohon kepada kami untuk bekerja sama. Memohon investasi kalian? Kenapa aku tidak tahu? Selain tahu cara mengantar makanan, apalagi yang kamu tahu? Kamu bilang Nona Wijaya mendekatimu, mengejarmu mati-matian, kenapa aku juga tidak tahu? Apa status Nona Wijaya? Dan kira-kira kamu siapa? Ini urusan kalangan atas kami. Wajar kamu tidak tahu. Aku Elina Wijaya. Dan kira-kira aku ini apa? Kamu putri tertua keluarga Wijaya. Elina Wijaya. Lalu kenapa kamu berakhir dengan Budi?
Kamu putri tertua keluarga Wijaya. Kalau begitu aku putra keluarga Crawford. Dia putri tertua keluarga Wijaya. Status yang luar biasa, kenapa dia datang ke pemakaman? Berani-beraninya kamu menyamar sebagai pewaris kaya? Kupikir kamu sama tidak tahu terima kasihnya seperti dia. Kamu tidak percaya aku, biarkan aku bertanya padamu. Kamu kenal kepala keluarga Pratama? Konyol, itu ayahku. Tentu saja aku kenal dia. Baru kemarin, kepala keluarga Pratama menelepon untuk meminjam uang dari keluargaku, katanya itu dana talangan darurat. Awalnya, keluargaku sudah setuju, tapi dari apa yang Galih katakan hari ini, grup Horizon sedang dalam puncaknya. Sepertinya kamu tidak butuh 1 miliar rupiah dari kami untuk dana talangan daruratmu. Aku akan menelepon ayahku sekarang, dan membatalkan pinjaman itu. Sial, perempuan ini, bagaimana dia tahu ayahku meminjam uang dari keluarga Wijaya? Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya? Mustahil. Putri tertua keluarga Wijaya selalu misterius, jarang tampil di publik. Aku sudah berkunjung berkali-kali dan tidak pernah melihatnya. Pewaris kaya seperti itu, bagaimana bisa dia membela seorang kurir? Aku sudah memberitahu ayahku, pinjamannya dibatalkan. Teruslah berpura-pura, lanjutkan saja. Begitu anak buahku sampai di sini, kita lihat bagaimana kamu berpura-pura menjadi tuan muda. Anak buah Galih sudah di sini. Budi, apa kamu tidak akan berlutut dan minta maaf? Mengingat masa lalu kita, mungkin aku akan mengampunimu. Tidak perlu. Keras kepala. Ahli, kemarilah. Lumpuhkan mereka berdua. Bawa mereka keluar dari sini. Ada apa? Kau tuli. Sekarang kalau aku bicara, apakah itu tidak berarti apa-apa? Berhenti. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Dasar anak durhaka, apa yang telah kau perbuat? Kenapa keluarga Wijaya bilang mereka membatalkan pinjaman karena dirimu? Aku sudah memohon pada semua orang untuk dana penyelamat itu dan kau menghabiskannya, dasar anak durhaka. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak tahu apa-apa. Kaulah yang Meragukan aku adalah Elina sebelumnya. Lalu, apa kau percaya sekarang? Elina, kau juga di sini. Apakah Galih baru saja menyinggung perasaanmu? Anak durhaka ini, jika dia melakukan sesuatu yang membuatmu kesal, akan kuhukum dia untukmu. Tapi pinjaman ini sangat penting bagiku dan keluarga Pratama. Ribuan karyawan di grup mengandalkannya untuk gaji mereka. Jadi tolong, bantu Bapak Pratama, telepon ayahku untukku. Bapak Pratama, bukan aku tidak punya hati. Tapi anakmu telah menghancurkan reputasi tunanganku dan diriku, bahkan mengancam akan menjatuhkan kami. Memiliki orang seperti itu sebagai manajer umum grup Skyline, aku sangat khawatir. Bahwa 1 miliar rupiah yang kami pinjamkan akan seperti membuang uang ke saluran pembuangan, tidak akan kembali lagi. Apa dia berkata jujur? Awalnya, aku tidak menyangka dia adalah putri tertua keluarga Wijaya. Dasar anak durhaka, aku. Ayah, keluarga Pratama akan bangkrut karenamu. Galih, Bapak Pratama, ini semua salahku. Galih hanya mencoba membantuku, jadi, Nona Wijaya, kami tidak tahu apa yang kami lakukan sampai kau memperlakukan kami seperti ini. Apakah hanya karena aku begitu cantik sehingga aku mengancam statusmu sebagai kecantikan nomor 1 di kota sungai? Omong kosong. Orang udik sepertimu, barang rusak, bodoh, tidak kompeten, dan bangkrut moral. Orang sepertimu, bahkan jika kau punya 20 tahun lagi, kau tetap tidak bisa mencapai levelku. Nona Wijaya, kau memang besar mulut. Maya, apa yang kau lakukan di sini? Kau dibully? Sebagai sahabatmu, tentu aku harus datang. Sayang, Galih, apa yang kau? Aku baik-baik saja. Maya, ini semua salah Budi. Budi, kau tidak hanya tidak menghargai sahabatku, tapi hari ini, kau bahkan memihak orang luar. Dasar tak tahu berterima kasih, pengkhianat orang kejam. Aku ragu ada wanita yang mau menikahimu. Tunggu saja dan mati seorang diri. Jangan khawatir soal itu. Jadi kau Elina Wijaya, putri tertua keluarga Wijaya. Yang disebut kecantikan nomor 1 di kota sungai, tidak terlalu mengesankan. Memang, keluarga Wijaya punya pengaruh, tapi apa kau benar-benar berpikir? Kau bisa melakukan sesukamu di sini? Pamer? Mengganggu sahabatku? Kalian berdua, jika kalian tahu yang baik untuk kalian, berlutut dan minta maaf pada sahabatku. Dan temanku sekarang. Jika tidak, aku, Mayasari,
akan membuat kalian menyesal. Maya, kamu harus jaga bicaramu. Itu putri keluarga Wijaya di kota sungai. Bapak Pratama, Bapak tidak perlu takut pada mereka. Itu hanya keluarga Wijaya, kan? Dengan saya di sini hari ini. Bahkan jika kepala keluarga Wijaya datang, dia tidak akan banyak merepotkan. Cukup besar mulutmu, Nona Sari. Sejauh yang saya tahu, semua aset, kekayaan, dan sumber daya keluarga Sari, dibandingkan dengan keluarga Wijaya di belakang Elina, tidak ada apa-apanya. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kau dapat kepercayaan diri untuk meremehkan Elina di sini, untuk meremehkan keluarga Wijaya. Kau pecundang menyedihkan, kau pasti tahu banyak, kau benar. Keluarga Sari tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wijaya. Tapi bagaimana jika kita tambahkan keluarga terkaya di kota awan? Keluarga Santoso? Tunanganku, ahli waris keluarga kaya Santoso, setelah hilang selama bertahun-tahun, kembali ke keluarga, dan mengambil kembali kendali grup Santoso. Dan aku, Maya Sari, telah memiliki kontrak pernikahan dengan putra tertua keluarga Santoso sejak kecil. Dalam 3 hari, aku akan menikah dengan keluarga Santoso dan menjadi wanita dari keluarga kaya. Apakah kepercayaan diri itu cukup untukmu sekarang? Maya, apakah itu benar? Tentu saja benar. Kontrak pernikahan ada di rumahku, ada tanda tangan ayahku dan keluarga Santoso. Semua tertulis hitam di atas putih. Bapak Pratama, mana mungkin itu palsu? Maya, apakah kamu mengatakan bahwa dalam 3 hari kamu akan menikah ke keluarga kaya dan menjadi nyonya rumah bapakku? Ya, selamat. Latar belakang Maya jauh lebih baik dariku. Kupikir menikah ke keluarga Pratama akan membuatku melampaui Maya. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Maya memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga terkaya, keluarga Santoso. Jika dia menjadi nyonya muda keluarga Santoso, maka meskipun aku, Citra Dewi, menikahi Galih, bukankah aku masih di bawahnya, Citra? Begitu aku menikah ke keluarga Santoso dan menjadi nyonya keluarga Santoso, aku akan menyuruh suamiku memberikan banyak dukungan untuk perusahaan Galih, Grup Horizon. Saat itu, lupakan pinjaman $1 miliar atau investasi 10 miliar rupiah. Bahkan menyuntikkan 100 miliar rupiah ke perusahaan Galih hanya akan menjadi aku, Maya Sari, yang merayu suamiku. Maya, maka atas nama Galih, aku berterima kasih. Maya, terima kasih banyak. Dengan ucapamu, ayahku tidak perlu merendah di depan keluarga Wijaya lagi. Maya, mulai sekarang, keluarga Pratama kami akan sepenuhnya bergantung padamu. Jangan khawatir, Bapak Pratama. Tapi aku punya satu permintaan. Begitu aku menikah ke keluarga Santoso, kamu harus membuat Galih menikahi sahabatku, Citra. Hei, Ada apa? Bapak Pratama, apa Anda tidak mau? tidak, Maya. Meskipun keluarga Santoso dan keluarga Pratama kami belum mencapai kemitraan, aku pasti akan menikahi Citra. Apa yang aku rasakan pada Citra, kamu tahu lebih baik dari siapapun, kan? Nah, gitu dong. Ada apa ini? Ini bukan salahku. Ayahku menjodohkanku dengan 2 orang. Hei, Jangan marah. Aku akan membatalkan satu sekarang juga. Nona Sari, aku minta maaf. Kita tidak cocok. Apa maksudmu? Maksudku, aku ingin membatalkan pertunangan kita. Kamu gila? Aku akan menikahi putra tertua dari keluarga Santoso yang kaya raya, pewaris orang terkaya. Apa kamu masih berpikir kamu adalah putra tertua keluarga Santoso? Itu Budi Santoso. Apa kamu mencoba melakukan penipuan dan membatalkan pertunangan? Lihat dirimu sendiri, kamu itu orang macam apa? Laki-laki sepertimu, meskipun kamu memohon, Maya tidak mau kamu. Tepat. Kamu hanya anak miskin. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah putra tertua keluarga Santoso? percaya atau tidak, dia benar-benar. Nona Wijaya, apa kamu pikir lelucon seperti ini lucu? Aku pikir kamu hanya iri karena aku cukup beruntung untuk menikah dengan keluarga Santoso dan menjadi istri orang terkaya. Tapi masih terlalu pagi bagimu untuk iri sekarang. Pernikahan keluarga Santoso adalah lusa, dan di pesta pernikahan itu, kamu dipersilakan datang, Nona Wijaya, untuk menyaksikan kebahagiaanku dan suamiku. Jangan khawatir, dia akan pergi. Tapi sebelum itu, berhenti memanggilnya suami, itu menjijikan. Aku memanggil tunanganku suami, apa urusanmu? Kamu ikut campur urusan orang, suka ikut campur. Kamu, keluar dari sini sekarang juga, jangan menjadi pemandangan yang tidak sedap bagi Citra dan aku. Aku pikir kamulah yang salah. Di sini adalah pemakaman nenekku, yang harus pergi adalah kamu. Siapa juga yang mau di sini? Citra, ayo pergi. Supaya tidak terkena sial.
Tunggu, Citra. Budi, sudah kubilang hubungan kita sudah berakhir. Jadi kenapa kau meneleponku? Apa kau menunggu aku berubah pikiran? Tapi kalau aku, Citra Dewi, sudah mengambil keputusan, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Jadi sebaiknya kau menyerah saja. Kau gila? Maksudku, untuk mengingatkanmu, besok aku akan kembali untuk mengambil barang-barangku. Wah, Budi, kau berani sekali. Biar ku beritahu kau tentang barang rongsokanmu itu, bahkan jika kau bayar aku tidak mau. Sekali miskin, tetap miskin. Barang sampahmu itu, kau benar-benar terikat padanya? Citra, kenapa kau buang-buang kata padanya? Budi sialan itu. Ada apa dengan dia hari ini? Dia benar-benar keras kepala. Dia berani membantahku di depan umum. Dulu, kalau aku melotot marah padanya, dia bahkan tidak berani bernapas. Dia akan memohon maaf padaku. Dia tidak lebih dari anjing pangkuan. Tapi Maya, bagaimana dengan Nona Wijaya itu? Dia putri berharga dari keluarga kaya. Kenapa dia sebodoh itu sampai menjadi istri Budi? Kau benar-benar percaya padanya? Aku bilang, Nona Wijaya itu bersekongkol dengan mantan pacarmu untuk membuat pertunjukan demi membuatmu marah. Aku tidak percaya. Seorang pewaris kaya rela menikah dengan seorang kurir. Paling-paling dia hanya bermain-main. Begitu dia bosan dalam beberapa hari, maka Elina pasti akan meninggalkan pria itu. Aku juga berpikir begitu. Jangan bicarakan dia. Aku akan mengajakmu makan besar, untuk merayakan putusnya sahabatku, dan kelepasannya dari penderitaan. Sayang sekali Gali ada urusan. Dan pulang bersama ayahnya. Kalau tidak, malam ini kita bisa makan malam bersama. Tenang, kita berdua bisa merayakannya dengan baik. Dan aku juga ingin mengucapkan selamat padamu, karena sebentar lagi menjadi istri orang terkaya. Aku tidak peduli, pada hari pernikahanmu, aku ingin menjadi pengiring pengantinmu. Tentu saja. Pengiring pengantinku sudah pasti sahabatku. Ayo. Elina. Secara teknis, kamu belum resmi menikah ke dalam keluarga ini, jadi kamu tidak perlu melakukan apa yang dilakukan Budi dan memakai pakaian berkabung. Ini yang paling bisa saya lakukan, Bapak Santoso. Dengan meninggalnya Ibu Santoso, sebagai calon cucu menantu perempuannya, sudah menjadi kewajiban saya untuk menjalani masa berkabung. Meskipun belum resmi menikah. Itu sangat perhatian darimu. Orang benar-benar seperti siang dan malam, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan perempuan dari keluarga Dewi itu? Aku masih punya beberapa barang di rumah itu. Aku akan mengambilnya besok. Pernikahanmu 3 hari lagi. Pilih waktu dalam beberapa hari ke depan untuk mengambil surat nikah. Elina, kamu setuju? Terserah Bapak Santoso. Masih memanggilku Bapak Santoso? Ayah. Nah, gitu dong. Tuan muda, kita sudah sampai di apartemen Indah Permai. Cari tempat parkir saja. Aku masuk sendiri. Barang-barangmu semuanya di sini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Dua sweater yang dibuat nenekmu sebelum meninggal, di mana? Sudah kubuang. Citra Dewi. Apa kamu tahu sweater-sweater itu adalah kenang-kenangan terakhir yang ditinggalkan nenekku untukku? Apa kamu akan melupakannya? Terus-terusan bicara tentang orang mati setiap saat, bukankah kamu menjijikan? Aku tahu kamu hanya ingin uang. Ini, ambil uang ini, dan pergilah dari sini. Apa? Belum cukup? Ini cek kosong. Kamu mau berapa? Isi angka berapapun yang kamu suka. Ini. Tapi aku punya satu syarat. Jauhi Citra mulai sekarang. Bapak Pratama, Anda benar-benar keturunan keluarga bangsawan. Anda sangat murah hati. Dasar pecundang menyedihkan. Selesai. Terima kasih. 99.999.000. Kamu semiskin itu? Bapak Pratama,
Jangan-jangan Anda tidak mampu membayarnya? Miskin? Siapa yang kamu bohongi? Budi, aku tahu kamu hanya marah padaku dan Galih. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Jika kamu ingin memarahiku, menyalahkanku, membenciku, katakan saja. Tidak perlu trik kecil seperti ini. Bersikap seperti ini hanya membuatku semakin meremehkanmu. Ya, aku tidak cukup baik untukmu. Tapi bagaimanapun, kita pernah pacaran sebentar. Jadi sebelum kita berpisah, biar ku beri saran. Jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Misalnya, putri tertua keluarga Wijaya. Dia mungkin, karena dorongan simpati sesaat, merawatmu. Tapi menurutmu itu akan bertahan. Itu bukan urusanmu untuk khawatir. Ya, dia. Kenapa Nona Wijaya ada di sini lagi? Apa dia belum bosan bermain-main? Beban sudah hilang. Hilang. Ayo, Budi, kita pergi ke balai kota untuk mengambil surat nikah. Galih, apa aku nggak salah dengar? Putri tertua keluarga Wijaya benar-benar akan menikah dengan Budi? Aku nggak ngerti. Apa Nona Wijaya buta atau gimana? Dia memaksa menikah dengan orang seperti Budi? Mustahil. Apa status Nona Wijaya? Budi tidak lebih dari seorang anak miskin dari kelas bawah. Bagaimana bisa Nona Wijaya benar-benar mendaftar pernikahan dan menikah dengan dia? Begini, mereka hanya ingin membuatmu kesal. Kalau kamu benar-benar khawatir, kita bisa ikuti mereka dan lihat. Lagi pula, kamulah yang cantik. Tentu saja. Apa yang kamu lakukan? Nona Wijaya, kamu benar-benar pergi dan mendaftar pernikahan dengan pecundang ini? Aku sungguh nggak ngerti apa yang ada di pikiranmu. Aku tahu persis seperti apa Budi itu. Dia hanya seorang miskin dari kelas bawah, pecundang tak berguna tanpa keterampilan. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dan kamu, Nona Wijaya, berasal dari keluarga kaya, seorang pewaris yang berharga. Kenapa kamu mau merendahkan diri menikah dengan dia? Kamu merendahkan dirimu sendiri? Karena kalian tahu aku putri dari keluarga Wijaya di kota sungai, maka biarkan aku bertanya, apa hak kalian untuk menyuruhku? Aku? Penilaianku sebagai Elina Wijaya tidak sedangkal penilaianmu. Oh, benarkah? Saran, Nona Dewi, mengingat latar belakang dan statusmu saat ini, kau belum layak mencampuri urusan tunangan Elina Wijaya, jadi aku peringatkan, hormati calon suamiku, atau jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Nona Wijaya, kenapa begitu bermusuhan? Citra hanya ingin membantu, jangan tidak tahu terima kasih. Jangan tertipu oleh orang-orang yang punya motif tersembunyi. Wanita dengan latar belakang keluarga sebaik Nona Ren, dan juga cantik, bisa mendapatkan pria manapun yang dia inginkan. Jangan biarkan dia puas dengan seseorang yang tidak layak. Yang buta seperti kelelawar terhadap VIP sejati. Kemampuan suamiku bukanlah sesuatu yang orang picik sepertimu bisa pahami. Dia? VIP sejati? Pria yang bahkan tidak mampu membeli mobil, dasar pecundang, menjemput Nona Wijaya sepulang kerja, mungkin dengan sepeda listrik bobrok. Siapa bilang aku tidak punya mobil? Sepeda listrik. Yang di depan sana. Rolls-Royce. Rolls-Royce. Hahaha. Siapapun bisa bicara besar, kan? Kau pikir aku akan percaya? Maafkan aku tidak sengaja membiarkannya di posisi netral dan mobilnya bergerak. Berapa kerusakannya? Aku akan bayar. Maaf, mobil ini bukan milikku, ini milik tuan mudaku. Untuk ganti rugi, sebaiknya bicara dengan tuan mudaku. Tuan mudamu, Aku? aku tidak ingin bertengkar denganmu. Nona Wijaya,
Sekarang kau lihat orang macam apa dia, kan? Dia benar-benar tidak berguna, tapi dia hidup dalam fantasi, penuh kebohongan. Karena kalian baru saja mendapat akta nikah, sebaiknya kalian bercerai sekarang. Menikah dengan pria seperti ini, kau akan menyesal nanti. Kaulah yang akan menyesal. Tuan muda, aku baru bertanya ke dealer mobil, kerusakannya sekitar $72.000. Berapa yang harus kita minta mereka bayar? Ini punya kamu? Ini benar-benar mobil kamu? Kamu salah. Bagaimana mungkin? Kamu, seorang kurir, mobil ini bernilai puluhan juta rupiah. Kamu tidak akan mampu membelinya bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri. Kalau orang lain, aku akan membiarkannya. Tapi karena kita saling kenal, dan teman lama, bagaimana kalau aku beri kamu diskon? $500.000, biar jadi angka bulat. Bagaimana menurutmu, Galih? Kamu tidak akan bilang tidak mampu, kan? Tadi, saat kamu menulis untuk kucek itu, kamu bersikap seperti orang besar. Baiklah, Budi, aku berhenti untuk hari ini. Kau sebaiknya berdoa agar Nona Wijaya melindungimu seumur hidupmu. Jangan sampai suatu hari kau habis dimanfaatkan dan dibuang seperti anjing. Itu bukan urusanmu, perbaiki dulu mobilku. Budi, kamu pecundang tak berguna yang hanya mengandalkan wanita. Apa yang bisa kau banggakan? Kamu pikir itu akan membuatku menyesal menceraikanmu? Laki-laki yang hanya bersembunyi di belakang wanita dan hidup dari mereka, pecundang tak berguna, hanya membuatku semakin jijik, dan kau. Jangan kira kau bisa mengandalkan keluarga Wijaya untuk menekanku. Tunggu sampai besok, saat Maya menikah, dan menjadi nyonya rumah keluarga Santoso. Lalu, itu akan menjadi akhir dari keluarga Wijayamu. Oh, benarkah? Kau membuatnya terdengar seperti kaulah yang menikah dengan keluarga Santoso. Kau? Dan Nona Dewi. Bukankah kau munafik? Kau terus menuduh Budi menggunakan kekuasaanku untuk menindasmu. Bukankah kau melakukan hal yang sama? Bukankah kau mencoba mengandalkan kekuatan sahabatmu untuk membalas dendam padaku? Kamu benar-benar tidak berguna. Aku benar-benar tidak tahu hak apa yang kau miliki untuk mengejek orang lain. Sepertinya hari ini aku harus ikut denganmu. Bagaimana dengan sepeda listrikmu? Masih ada di sana. Bisakah kau antar aku pulang dengan sepeda itu? Bukankah sepedanya ada di situ? Asal kamu tidak keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan. Aku tidak seperti beberapa wanita. Asal aku bersama orang yang kucintai. Bahkan di atas sepeda listrik, aku akan bahagia. Kalau begitu ayo. Dia benar. Orang yang menikah ke keluarga Santoso bukanlah aku. Jika aku, yang menjadi bertunangan dengan Bapak Santoso, Elina Wijaya tidak akan pernah berani pamer di depanku dan mempermalukanku. Bahkan Galih Pratama dan Maya Sari harus tunduk padaku dan merendah. Tapi kenapa? Aku jauh lebih cantik dari Maya. Tapi kenapa nasibku jauh lebih buruk darinya? Kenapa bukan aku yang menikah dengan Bapak Santoso? Apakah bahwa aku, Citra Dewi, hanya bisa menikah dengan Galih Pratama? Cukup. Citra, mereka tidak akan bertahan lama. Begitu besok tiba, setelah Maya menikah dengan Bapak Santoso, grup Skylinku akan mendapatkan investasi 10 miliar rupiah itu. Maka, bahkan keluarga Wijaya pun harus mengakui kekalahan. Tidak, aku, Citra Dewi, tidak akan pernah menyerah. Ayo, kita ambil akta nikah. Galih, aku lagi bad mood hari ini. Ambil akta nikahnya lain hari saja. Mengambil akta nikah adalah sesuatu yang butuh hari baik. Makan dulu saja. Setelah makan, kita perbaiki mobil orang itu. Aku heran bagaimana Nona Wijaya bisa punya selera yang buruk. Membeli mobil bagus untuk pecundang seperti itu. Besok, orang terkaya di kota Sungai, Ardi Santoso, akan berada di Hotel Agung Platinum. Untuk mengadakan pernikahan megah putranya, dikabarkan biayanya ratusan juta rupiah. Ayah, apa maksud keluarga Santoso? Dengan ini, semua orang di kota tahu aku akan menikah dengan keluarga Santoso besok, tapi mereka belum mengirim siapapun. Bahkan tempat pernikahan, kami baru tahu dari berita. Mereka tidak akan mundur, kan? Sepertinya tidak. Bagaimana status kepala keluarga Santoso, seorang pria yang menepati janjinya? Lagi pula, pernikahan megah keluarga Santoso, seluruh kota tahu tentang itu. Jika mereka mundur sekarang, itu akan menjadi lelucon besar. Jangan khawatir, pernikahan pasti akan terjadi besok. Bagaimana dengan detail pernikahan? Seperti apa rupa suamiku? Kapan mobil pengantin akan menjemputku? Berapa banyak pengiring pengantin pria? Kami belum tahu semuanya. Betul.
Kalau begitu aku akan menelepon kepala keluarga Santoso dan bertanya. Halo, siapa ini? Bapak Santoso. Mengenai pernikahan besok, Bapak Sari, maaf. Ada urusan di rumah beberapa hari ini, jadi saya dan anak saya sangat sibuk sehingga tidak bisa keluar. Dan saya lupa menelepon memberitahu Anda. Besok adalah pernikahan anak saya, langsung saja datang menikmati hidangan, saya sudah mengatur semuanya. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Sebagai tamu kehormatan, Anda harus datang dan mendukung kami. Jadi Bapak Santoso sudah merencanakan semuanya. Kalau begitu putri saya dan saya akan dengan tenang menunggu pernikahan besok. Ah, lihat, sekarang kamu bisa tenang. Aku lega sekarang. Kalau begitu, aku akan menelepon Citra untuk ikut mencoba gaun pengantin. Maya, kamu sangat beruntung. Kamu tidak hanya berasal dari keluarga terpandang, tetapi kamu juga sudah bertunangan dengan putra orang terkaya sejak kecil. Kamu akan menikah demi kekayaan, dan memiliki aset miliaran rupiah. Berbeda denganku, yang kacau dan menikahi Budi, pecundang tak berguna itu. Citra, jangan sedih. Bukankah kamu sudah menyingkirkan beban itu? Dan Galih berjanji akan menikahimu. Galih memang hebat, tapi dia tetap tidak sebanding dengan Bapak Santoso. Citra, bersyukur membawa kebahagiaan. Grup Horizon milik keluarga Pratama, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga suamiku dalam kekuasaan dan pengaruh, masih berada di peringkat atas di sini. Lagi pula, mulai sekarang, aku akan menyuruh suamiku memberi banyak dukungan pada grup Horizon. Ya, terima kasih, Maya. Oh, Maya, apakah kamu punya nomor kontak Bapak Santoso? Kenapa kamu ingin nomor suamiku? Apa kamu mencoba merebut pasanganku? Mana mungkin, Maya, kamu sahabatku. Aku tidak akan pernah merebut pasanganmu. Aku hanya khawatir padamu. Bagaimana jika ada yang salah di pernikahan? Aku ingin bisa menghubungi suamimu tepat waktu. Besok kamu akan memakai gaun pengantin, jadi kamu pasti tidak bisa membawa ponsel. Hanya bercanda, Citra. Setelah bertahun-tahun persahabatan, aku percaya padamu sepenuhnya, tanpa bertanya apapun. Tapi soal nomor suamiku, aku juga tidak punya. Tapi aku punya nomor kepala keluarga Santoso. Kita semua berkomunikasi dengan kepala keluarga Santoso secara langsung. Nomor kepala keluarga Santoso juga bisa. Oke, ambilkan ponselku. Nak, besok kamu akan menetap dan memulai karier. Setelah ini selesai, itu akan melegakan pikiranku. Nak, Intu. Sayang nenek tidak bisa melihat ini. Ayah? Ini semua salahku? Jika aku mendengarkanmu sebelumnya, mungkin nenek tidak akan. Cukup. Mari kita tinggalkan masa lalu. Pernikahanmu semakin dekat, mari fokus pada hal-hal bahagia kamu dan aku. Aku Citra Dewi, sahabat Maya, putri tertua keluarga Sari. Aku ingin tahu, apakah kamu pernah bertemu aku sebelumnya? Citra? Apakah kamu kepala keluarga Santoso? Aku ingin tahu, apakah Bapak Santoso bersamamu sekarang? Atau bisakah kamu memberiku info kontak Bapak Santoso? Ada yang ingin kukatakan padanya? Ini Citra. Dia bilang perlu bicara denganmu. Maukah kamu menerimanya? Berikan padaku. Halo, ada apa? Halo, Bapak Santoso. Aku sahabat tunanganmu, Maya. Kita belum pernah bertemu, tapi bisakah kamu meluangkan waktu beberapa menit? Ada yang ingin kukatakan padamu. Sepertinya dia tidak tahu siapa aku. Silahkan. Bapak Santoso, aku tahu kamu akan menikahi Maya besok, tapi aku sarankan kamu berpikir 2 kali. Dia memiliki nilai-nilai yang menyimpang, dia mata duitan, dan dia tidak secantik aku, dia tidak cukup baik untukmu. Sebaiknya kamu jangan menikahinya. Tapi, pernikahanku sudah menjadi pengetahuan umum untuk besok. Kamu bilang jangan menikahinya, bagaimana dengan pernikahannya? Aku tidak bisa membuat semua tamu melakukan perjalanan sia-sia. Maksudku, jika kamu tidak keberatan dengan orang sepertiku, apakah kamu mempertimbangkanku? Aku benar-benar mengagumimu sejak lama. Bapak Santoso, aku sungguh tulus padamu, dan soal tubuhku, aku juga sama baiknya dengan dia. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan kirim fotonya sekarang. Lihat saja. Aku janji akan baik padamu seumur hidup, menjadi istri dan ibu yang setia, aku akan menjadi istri yang mendukungmu seumur hidup.
Sahabat macam apa kamu? Mencuri lelakiku? Kamu bahkan tidak ragu. Kalau begitu, maka biarkan kamu bermimpi terus. Dan biarkan Mayasari melihat pertunjukan itu. Maka seperti katamu, besok jam 9 pagi. Aku akan kirim mobil pengantin untuk menjemputmu. Pakai saja gaun pengantinmu dan tunggu. Benarkah? Kamu bilang kamu ingin aku menjadi pengantinmu? Kenapa tidak bisa? Kamu juga bilang, aku tidak pernah berniat menikahinya. Besok akan aku umumkan secara terbuka, bahwa kamu adalah pengantinku. Oke, Bapak Santoso. Aku akan menunggumu besok. Pastikan kamu kirim mobil untuk menjemputku. Dasar anak nakal. Apa yang kamu lakukan sih? Dengan wanita itu, balikan lagi. Mengulangi kesalahan yang sama? Apa kamu lupa bagaimana nenekmu meninggal? Tentu aku tidak lupa. Sejak saat nenekku meninggal, aku tidak akan pernah memaafkannya. Mengenai urusan besok, aku hanya ingin dia membayar harganya atas apa yang telah dia lakukan. Baiklah kalau begitu. Kamu sudah dewasa. Lakukanlah sesukamu. Ayah hanya khawatir kamu akan mengulangi kesalahan yang sama. Albert, buka pintu. Lihat siapa yang datang. Halo, Bapak Santoso. Halo, Bapak Santoso. Zaki, Julian, silakan duduk. Bawakan teh. Oh, jangan repot-repot. Bapak Santoso, kami datang ke sini hari ini karena kami dengar Budi sudah kembali, jadi kami khusus datang untuk menemuinya. Benar, tepat sekali. Kalian sudah lama tidak bertemu. Malam ini, kita bisa ngobrol. Xiao Zhang, teman-temanmu datang menemuimu, dan kamu bahkan tidak menyapa. Hanya 3 pihak yang netral, apa yang perlu disambut? Mereka tidak menghubungiku selama 5 tahun. Kalian bertiga, apa yang membuat kalian tiba-tiba datang menemuiku? Budi, jangan terlalu keras pada kami. Kami bertiga, di hadapanmu, siapa yang berani menyebut diri kami tuan-tuan? 5 tahun lalu, saat kamu mengambil alih grup Crawford, dan mendominasi dunia bisnis, kami adalah pengikutmu yang paling setia. Dan karena kamu akan menikah besok, kami memesan meja di Hotel Regal untuk merayakan bersamamu dan Elina terlebih dahulu. Cukup tahu berita, ya? Tapi soal diriku, orang yang paling aku benci adalah pihak yang netral seperti kalian. Kalian tidak pernah membantu saat aku terpuruk, jadi kenapa sekarang merayakannya bersamaku? Ayolah, Budi, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Selama bertahun-tahun, itu adalah Bapak Crawford yang memasukkanmu ke daftar hitam. Kami tidak berani melawannya. Lagi pula, kami sudah cukup banyak membantumu selama ini. Membantu bagaimana? Bukan berarti kami ngasih bantuan dengan memesan dari kamu. Setiap kali kami pesan antar, kami khusus minta kamu yang antar, dan kami selalu kasih ulasan bintang 5. Yah, aku harusnya berterima kasih dong. Baiklah, Budi, kalian sudah berteman bertahun-tahun, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu ke Zaki dan yang lain? Lagi pula, kamu nggak bisa menyalahkan mereka soal ini. Dulu, aku yang memberi perintah, makanya mereka nggak berani menghubungi kamu. Zaki, Felix, kalian bertiga pergi ke hotel dan tunggu, aku akan suruh Elina cari kalian sebentar lagi. Hei, Budi, kamu harus datang kali ini. Soal Elina, kami sudah kirim orang untuk mengundangnya. Benar, meskipun kamu nggak lakukan demi kami, kamu harus lakukan demi Elina. Apa kamu nggak akan pergi? Hei, apa kamu benar-benar ingin putus hubungan dengan Zaki dan yang lain? Orang-orang menghindariku saat melihatku. Aku nggak butuh teman seperti itu. Apa sih masalahnya? Kamu nggak boleh bilang gitu. Kamu mungkin nggak peduli perasaan Zaki dan yang lain, tapi ayah-ayah mereka berjuang bersamaku membangun kerajaan. Dengan mengandalkan anggota pendiri untuk bisnis, kita nggak bisa tanpa koneksi dan dukungan mereka. Saat kamu mengambil alih pekerjaan grup, lakukan reformasi, kamu akan butuh dukungan mereka. Baiklah, demi ayah, aku akan pergi malam ini. Kalau begitu, aku akan bersiap-siap. Aku tahu dia akan mencariku. Aku sangat cantik, sangat lembut. Pria manapun akan memilihku. Setelah besok, kamu akan menjadi istri orang terkaya. Lalu keluarga Wijaya, keluarga Sari, semua akan berada di bawah kakiku. Haha, tenanglah. Kamu harus tetap tenang. Jangan sampai kepalamu besar. Bagaimana jika di telepon tadi, Bapak Santoso hanya bercanda denganmu? Dan tidak serius? Halo, apa Anda Nona Citra Dewi? Iya, benar. Saya diutus oleh Bapak Wijaya untuk menjemput Anda ke pesta. Zaki Wijaya? Maksud Anda kepala 3 besar grup Santoso, Putra Rahmat Wijaya? Tepat. Selain Bapak Wijaya, ada juga Julian dan Felix.
Mereka berdua putra dari anggota pendiri grup Santoso. Masing-masing memiliki 10 miliar rupiah. Ketiga pria itu selalu menjadi teman dekat Bapak Santoso. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Bapak Santoso dan Nona Dewi akan menikah besok, mereka secara khusus mengadakan pesta untuk merayakan pasangan bahagia itu. Maksud Anda Bapak Santoso juga akan ada di sana? Ya, saya sudah lama mendengar. Bahwa Zaki dan dua lainnya seperti saudara bagi Bapak Santoso? Sekarang bahkan mereka tahu. Aku akan menjadi pengantin di pernikahan besok. Tunggu sebentar, aku akan ganti baju dan segera keluar. Ketiga pihak netral ini, jadi disinilah mereka mentraktirku makan malam? Permisi, bisakah Anda membukakan pintu? Tentu. Sial, ketiga idiot ini masih belum tahu tentang perceraianku dengan Citra. Mereka pasti mengira Citra adalah pengantin wanita besok dan mengundangnya ke sini. Jika mereka tahu malam ini, acara besok akan hancur. Hei, pelayan, tuangkan teh ini. Selamat ya. Setelah besok, Anda akan menjadi ibu Santoso. Lalu Anda akan berbagi harta keluarga Santoso. Tuhan yang tahu berapa banyak wanita yang akan iri hati. Terima kasih, Bapak Wijaya. Tapi, Bapak Wijaya, kenapa Bapak Santoso belum datang? Dia akan tiba sebentar lagi. Mau saya telepon dia? Kau mau membakarku? Budi, Apa yang kau lakukan di sini? Hanya bekerja sebagai pelayan. Apa, aku tidak boleh cari uang tambahan? Silakan dinikmati. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Katakan yang perlu dikatakan. Jangan katakan yang tidak perlu. Paham? iya, Makanlah dengan santai. Kalian bertiga, saya permisi sebentar. ada apa? Budi tidak mengantar makanan lagi. Sekarang dia jadi pelayan. Hei, kamu tahu nggak? Kalau aku bilang, Nona Dewi masih belum tahu bahwa Budi adalah pewaris kaya. Dia ingin mengejutkannya di pernikahan besok dengan mengungkapkan identitasnya. Dia memperingatkan pelayan bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Hei, itu masuk akal. Budi, berhenti di situ. Ada apa? Aku tidak tahu apa yang kau lakukan di sini atau apa tujuanmu. Tapi aku peringatkan kamu, jangan biarkan hubungan kita menghancurkan reputasiku dan mempengaruhi peluangku menikah demi kekayaan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir tentang itu. Bagiku, hubungan antara kau dan aku ini juga masalah. Aku bahkan tidak repot-repot menyebutkannya pada siapapun. Tidak lama lagi, kau akan tahu keberadaanku. Hei, Budi, jangan khawatir. Kami paham maksudmu barusan. Kami tidak memberitahu Elina tentang identitasmu. setidaknya kau punya otak. Tapi kau lain lagi. 5 tahun pernikahan, dan Elina tidak pernah tahu identitasmu sebagai pewaris orang terkaya. Dia benar-benar tidak tahu. Besok, Elina akan mengetahui identitas aslimu. Aku penasaran ekspresinya seperti apa. Benar. Aku juga menantikannya. Urusan keluarga, kami laporkan kepada leluhur. Keturunan berlutut di depan altar, hari ini. Di saat yang baik ini, kami mengumumkan kabar baik, menambah putra, meneruskan garis keluarga. Dengan bakti, kami berlutut di hadapan roh, membakar dupa, mempersembahkan buah untuk menghormati leluhur, menyalakan lilin dan menyalakan petasan untuk mengumumkan. Cucu tertua, Budi Santoso, bersujud kepada leluhur. Nenek, cucumu menikah hari ini. Aku melakukan ini sebagai cucu tertua keluarga Santoso. Aku akan menikahinya secara resmi. Untuk pengantin wanitanya, kau sudah bertemu dengannya. Dia gadis yang kau pilih sendiri malam itu. Waktu pernikahan telah tiba. Sudah waktunya pergi. Ayo. Waktu keberuntungan telah tiba. Nyalakan petasan dan hidupkan mobil-mobilnya. Ayah, jam berapa sekarang? Kenapa mobil pengantin belum sampai? Gadis konyol, pada jam segini, mobil pengantin mungkin baru saja berangkat, masih di perjalanan, kamu harus tunggu sebentar. Oh, ngomong-ngomong, bukankah Citra pengiring pengantinmu? Kenapa dia belum datang? Aku baru saja meneleponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Biar aku coba lagi. Maya, maaf. Aku satu-satunya wanita utama hari ini. Dan aku satu-satunya yang menikah dengan keluarga kaya. Citra Dewi. Semua siap, Nona, kita bisa pergi. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Tunggu acara dimulai, baru kita pergi. Lagi pula, pengantin wanita yang sebenarnya harus muncul di bagian paling akhir. Benar? Aneh,
Kenapa Citra belum datang? Ponsel Citra mati sejak tadi. Teleponku juga tidak dijawab. Mungkin sedang di jalan. Jangan tunggu lagi, ayo masuk, kita berdua saja. Selalu, cerita dongeng itu telah membuat kita rindu. Jadi ketika kita dewasa, pengantin pria kita selalu bermimpi untuk memberikan kekasihnya pernikahan dongeng. Dan hari ini adalah saat mimpi menjadi nyata. Pada saat ini, tolong jangan menoleh ke belakang, dan tataplah panggung. Mari beri tepuk tangan untuk pengantin pria. Apakah ini putra tertua keluarga Santoso? Dia benar-benar mengesankan. Bahkan dengan topeng, keanggunan aristokrat itu tetap terpancar darinya. Ini adalah warisan aristokrat. Keluarga Pratama kami jauh dari bisa menandingi itu. Begitu jauh. Namun cinta menyatukan kita. Di bawah sinar cinta, hari ini mari kita saksikan bersama momen bahagia dan romantis ini. Pak. Selanjutnya, sambutlah wanita utama hari ini. Inilah pengantin wanita. Bapak Sari, Anda beruntung. Putra orang terkaya adalah menantu Anda. Keluarga Santoso adalah raja di kota awan. Maka keluarga Anda, keluarga Sari, akan menjadi bangsawan mulai sekarang. Anda terlalu baik. Pengantin wanita yang cantik, apakah Anda bersedia menikah sebagai istrinya pria di hadapan Anda? Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, untuk tinggal bersamanya selamanya, untuk memegang tangannya, dan menua bersama? Ya, saya bersedia. Baik. Sekarang mari kita bertanya kepada pengantin pria, Bapak Santoso, sebagai suaminya, maukah Anda merawat wanita ini seumur hidup Anda, memegang tangannya, dan menua bersama? Saya? Tidak. Bapak Santoso, apa yang Anda lakukan? Tradisi keluarga kami mengatakan seorang istri harus berbudi luhur. Tapi Maya dari keluarga Sari memiliki perilaku buruk, nilai-nilai yang menyimpang, mata duitan, dan tidak berperasaan serta tidak benar. Dia tidak layak menjadi istri keluarga Santoso, jadi hari ini, di depan semua tamu, saya secara pribadi menyatakan pertunangan dibatalkan. Kami, keluarga Santoso, membatalkan pertunangan. Apa yang terjadi? Upacara pernikahan berubah menjadi adegan pembatalan? Jadi, pernikahannya masih berlangsung? Tentu saja, hanya saja bukan dia sebagai pengantin wanita. Aku? Tentu saja kami tetap mengadakan pernikahan ini, tapi pengantin wanitanya bukan dia. Citra. Apa maksudmu, pengantin lain? Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya wanita utama hari ini? Citra, apa yang kau? Apa kau belum sadar? Akulah yang menikah dengan Bapak Santoso hari ini. Maya, jangan salahkan aku. Bukannya aku ingin merebut suamimu. Bapak Santoso memilihku. Citra Dewi, bukankah kau berjanji menikah denganku? Orang selalu ingin yang lebih tinggi. Itu sudah sifat manusia. Keluarga Pratamamu lumayan, tapi jauh dari keluarga Santoso. Bapak Santoso memilihku. Aku, Citra Dewi, cantik dan berbakat, pantas mendapatkan yang lebih baik. Di seluruh provinsi Sungai Raya, hanya keluarga Santoso yang layak untukku, dibandingkan dengan Bapak Santoso, keluarga Pratamamu tidak ada artinya. Kau berjanji menikah denganku, dan kau menghabiskan banyak uangku. Galih, jangan membuatku kehilangan rasa hormat padamu. Itu pilihanmu sendiri, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Saya sarankan kau berhenti menggangguku. Setelah hari ini, aku akan menjadi ibu Santoso. Jika kau membuat Bapak Santoso marah atau keluarga Santoso, kau harus tahu konsekuensinya. Tidak, kamu bohong. Aku calon istri Bapak Santoso. Kenapa dia mau sama kamu, wanita bercerai? Apa aku bohong? Kemarin, Bapak Santoso sendiri bilang padaku di telepon untuk pakai gaun pengantin dan menjadi pengantinnya. Bapak Santoso ada di sini. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja sendiri. Dia benar. Kemarin, dia meneleponku sendiri dan bilang kamu, sahabatnya, tidak cukup baik untukku, dan dia bersedia jadi pengantinku. Baik sekali. Citra Dewi, kamu berani macam-macam dengan keluarga Pratama. Apa kamu tidak takut balas dendam keluarga Pratama? Citra Dewi, kamu brengsek.
Aku menganggapmu seperti saudara perempuan. Tapi kamu merebut pacarku. Apa kamu takut disambar petir? Aku tidak akan melepaskanmu. Terserah. Lagi pula, setelah hari ini, aku akan menjadi nyonya rumah Santoso. Maka keluarga Sari dan keluarga Pratama akan semuanya terinjak di bawah kakiku. Citra Dewi, kamu brengsek. Lepaskan aku, wanita beracun. Bapak Santoso, masalahnya sudah selesai. Bukankah pernikahan kita harus dilanjutkan? Tentu, tapi sebelum itu, apa kamu tidak ingin tahu siapa aku? Bukankah kamu pewaris orang terkaya, Bapak Santoso dari keluarga Santoso? Betul, aku Bapak Santoso. Tapi aku juga Budi. Budi, apa yang kamu lakukan di sini? Budi, Budi, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Bapak Santoso? Di mana suamiku? Pewaris orang terkaya? Di mana putra tertua keluarga Santoso? Kamu brengsek? Apa yang kamu lakukan padanya? Aku Santoso. Akulah Santoso. Kamu bohong. Kamu hanya seorang pecundang tak berguna. Tapi Bapak Santoso kaya dan terhormat, berwibawa dan berkuasa. Dan kamu hanya orang tak berarti. Berani-beraninya kau menyebut dirimu Bapak Santoso? Kamu tidak pantas. bukankah ini Bapak Santoso? Mungkin dia palsu? Putra tertua keluarga Santoso selalu misterius dan tidak muncul selama bertahun-tahun, jadi hampir tidak ada yang mengenalnya. Indana. Bapak Santoso. Ibu Santoso, ada apa? Saya manajer umum Grand Burton. Saya akan sepenuhnya menangani pernikahan Anda. Jika ada yang berani membuat masalah di pernikahan, kalian berdua bisa langsung datang padaku. Bapak Wright, Anda datang tepat waktu. Pria ini berpura-pura menjadi Bapak Santoso. Dia hanya seorang kurir. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa tanya mereka berdua. Mereka berdua bisa bersaksi. Dia hanya orang biasa. Bapak Santoso yang asli pasti telah diculik olehnya. Jadi kamu yang berpura-pura menjadi Bapak Santoso? Sudah kuduga. Pernikahanku dengan Bapak Santoso diatur oleh orang tua kami melalui perjodohan. Bagaimana mungkin Bapak Santoso membatalkan pernikahan? Jadi kamu yang menyebabkan semua masalah ini. Bapak Wright benar. Dia hanya seorang kurir. Dia sama sekali bukan Bapak Santoso. Dia berbohong kepada kita, dan dia membuat keributan di pernikahan Bapak Santoso. Kalian tidak boleh membiarkannya lolos. Begitu ya? Mereka tidak salah. Sebelum hari ini, aku memang mencari nafkah dengan mengantar makanan. Sial, dia benar-benar kurir. Ada dua pengantin wanita, dan pengantin prianya palsu. Jadi di mana pengantin pria yang asli, Bapak Crawford? Apa dia benar-benar diculik? Bocah, kamu berani sekali. Berani membuat masalah di pernikahan keluarga kaya, berpura-pura menjadi Bapak Santoso. Nasibmu sudah habis. Sekarang, sebelum kepala keluarga Santoso datang, katakan yang sejujurnya sekarang juga, di mana Bapak Santoso yang asli. Sudah kubilang, akulah dia. Baiklah, masih keras kepala meskipun diambang kematian? Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pengawal, seret dia keluar dan pukuli dia. Teruskan sampai dia bicara. Berhenti. Zaki Wijaya, Kepala Tiga Besar Grup Santoso, putra tunggal Rahmat Wijaya. Mereka bilang Grup Santoso punya aset lebih dari $1 triliun, dengan keluarga Santoso memegang setengah saham. Keluarga Santoso memegang setengah saham. Setengah lainnya dibagi oleh keluarga Wijaya, Shu, dan Sari. Bisa dibilang tiga besar adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menyaingi keluarga Santoso. Terutama Shen Chong, yang merupakan kepala tiga besar. Di lingkungan bisnis kota awan, dia hanya kalah dari kepala keluarga Santoso, Ardi Santoso, seorang taipan sejati. Bapak Wijaya ada di sini, waktumu habis. Bapak Wijaya adalah saudara Bapak Santoso. Beraninya kamu berpura-pura jadi Bapak Santoso dan mengacaukan pernikahan? Bapak Wijaya tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tunggu saja di sini untuk mati. Bapak Wijaya, tepat waktu, anak nakal tadi benar-benar berani, memakai topeng, menyamar sebagai Bapak Santoso untuk mengacaukan pernikahan.
Saya sudah memerintahkan untuk mematahkan kakinya, dan kirim dia ke keluarga Santoso, pembangkangan, buta seperti kelelawar. Manajer Wright, kamu benar-benar berani. Kau tahu siapa dia? Berlutut dan minta maaf. Saya tidak peduli siapa dia. Yang saya tahu hari ini adalah hari pernikahan keluarga Santoso. Kepala keluarga Santoso memilih untuk mengadakan pernikahan di hotel saya. Itu kepercayaan pada saya. Saya harus menjalankannya sampai selesai. Dan pria ini menyamar sebagai Bapak Santoso dan menyebabkan kekacauan di pernikahan. Dia pantas dihukum. Bagaimana jika saya tidak setuju? Bapak Wijaya, jangan bilang saya tidak menghormatimu. Hari ini, hanya kamu, Zaki Wijaya sendirian, tidak bisa melindunginya. Bagaimana kalau aku ikut? Itu Julian. Dan aku. Vincent, ayahnya adalah salah satu. Dari 3 besar, Victor. Oh, putra-putra 3 besar semuanya ada di sini. Jadi, Ini mulai menarik. Hanya tidak tahu apa latar belakang kurir ini, untuk membuat putra-putra 3 besar berani menyinggung keluarga Santoso hanya untuk melindunginya. saya, Manajer Wright, tahu bahwa kalian bertiga memiliki koneksi yang dalam, kekuatan yang tak terukur. Orang biasa tidak berani menyinggung, tapi hari ini, saya akan mengatakannya. Hanya kalian bertiga junior tidak bisa melindunginya hari ini. Anak-anak tidak bisa melindunginya. Bagaimana dengan kita bertiga orang tua? Victor, kepala keluarga Shu. Wow, 3 besar keluarga Crawford dan anggota pendiri semuanya ada di sini. Ya ampun. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Bukankah putra tertua keluarga Santoso adalah Liam Santoso? Kalau begini terus, mungkinkah dia benar-benar putra tertua grup Santoso? Mustahil. Seorang pewaris kaya, masa dia mengantar makanan? Rahmat Wijaya dari keluarga Wijaya memberi selamat kepada Budi. Menghadiahkan pasangan serasi. Selamat menikah, Budi. Victor dari keluarga Su menghadiahkan sebuah mutiara bercahaya premium. Markus dari keluarga Sari menghadiahkan seekor banteng emas. Semoga Budi mendapatkan kebahagiaan seumur hidup. 3 besar bahkan memanggilnya keponakan. Mungkinkah dia benar-benar putra dari kepala keluarga Crawford? Bagaimana bisa? Mantan suami Citra. Seseorang yang selalu aku pandang rendah, dan tidak pernah aku hormati. Ternyata adalah tuan muda dari keluarga Santoso? Mereka salah. Mungkin saja aku, ayahnya, juga salah. Ini kepala keluarga Santoso, Ardi Santoso, pendiri grup Santoso. Apa yang sudah kulakukan? Anakku Budi tidak menonjol. Hanya sedikit yang tahu jati dirinya. Jadi jika ada yang berani mempertanyakan atau menghinanya hari ini, aku bisa memaafkan. Tapi mulai sekarang, jika ada yang mempertanyakan identitas pewaris keluarga Santoso, Budi, atau berbicara tidak hormat, mereka tidak akan lolos. Terutama kalian karyawan grup Santoso, pastikan kalian ingat wajah anakku. 300.000 karyawan grup Santoso, aset triliunan rupiah, semua di bawah perintahnya. Dia ternyata putra tertua keluarga Santoso. Aku mencoba mencuri istri Bapak Santoso.
Tidak mungkin. Orang yang selalu kuremehkan. Kenapa? Kenapa Tuhan harus mempermainkanku seperti ini? Tadi kau tidak percaya aku adalah Bapak Santoso. Bagaimana sekarang? Budi. Kenapa tidak bilang padaku dari dulu? Harusnya kau bilang lebih awal. Harusnya kau tahu lebih baik. Jika kau bilang dari dulu, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku tidak akan meninggalkannya. Nenek sakit parah, aku tidak akan meninggalkan nenek. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku. Cukup. Citra Dewi. Di matamu, apa itu pernikahan? Apakah transaksi bisnis? Apakah pertukaran kepentingan? Menggunakan kekayaanku untuk membeli kasih sayang palsumu? Citra, dengar, sejak awal, yang kuinginkan selalu sama. Yang kuinginkan adalah seseorang yang sungguh-sungguh mencintai aku, Budi, apa adanya. Seseorang yang bisa naik sepeda listrik bersamaku tanpa meremehkanku, seseorang yang tidak memanggilku pecundang tak berguna. Itulah cinta murni dan tulus yang kucari. Dan kau? Kau buta karena keserakahan, penuh nafsu akan kekayaan dan kemuliaan. Hari ini, karena aku Bapak Santoso, kau bersamaku. Besok, karena aku seorang kurir, kau akan meninggalkanku. Kau membuatku muak. Betapa konyolnya. Dulu, demi dirimu, seseorang dengan hati beracun, aku melawan ayahku dan diusir dari keluarga. Harusnya aku melihatmu dengan jelas. Harusnya aku menceraikanmu lebih awal. Budi, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Mari hidup bahagia seperti dulu, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Memberimu kesempatan? Bagaimana dengan nenek? Bisakah kita memberi nenek kesempatan hidup lagi? Jadi kau melakukannya dengan sengaja. Kau sengaja bilang akan menikahiku. Membuatku datang ke sini dengan gaun pengantin. Kau sengaja memakai topeng untuk menyembunyikan identitasmu. Kau membalas dendam padaku. Benar, kematian nenek ada hubungannya denganmu? Kau pantas membayar untuk itu. Aku ingin sahabatmu, cinta sejatimu, dan semua orang melihat wajah jelekmu yang sebenarnya. Bapak Santoso, aku salah, aku akui. Itu adalah Citra Dewi yang menipuku. Citra memanggilmu pecundang tak berguna. Itu wanita itu, Citra yang menyesatkanku. Semua itu tidak tulus. Bapak Santoso, tolong nikahi aku. Aku tidak bermaksud semua itu. Aku benar-benar ingin menikahimu. Tolong jangan batalkan pertunangan, oke? Maukah kau tetap menikahiku? Yang menyebabkan kematian nenekmu adalah Citra Dewi. Kau tidak bisa membenciku hanya karena aku sahabatnya. Budi, aku mohon. Bapak Santoso, tolong nikahi aku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Menikahimu? Orang sepertimu yang bersahabat dengan Citra Dewi? Itu menunjukkan kalian berdua sama. Sama-sama menjijikkan. Bapak Santoso, aku berbeda darinya. Bapak Santoso, sungguh, aku berbeda darinya. Keluar dari sini. Jangan ganggu aku menikahi istri sejatiku. Lepaskan aku, keluar. Keluar. Hari ini di pernikahan, kami mengalami beberapa hambatan. Tapi itulah hidup, kan? Mari sambut pengantin wanita yang sesungguhnya.
Elina, nenek meninggalkan ini untukmu. Hari ini, aku sendiri yang memasangkannya padamu. Mulai sekarang, kau adalah istri yang aku, Budi, nikahi secara resmi, dan kau adalah nyonya keluarga Santoso di kota Awan, satu-satunya nyonya rumah. Hei, Ibu Santoso, cium dia. Iya, cium dia. Iya, iya, cium, cium, cium. Bapak Santoso, tunggu. Anakku pernah menyinggung Bapak sebelumnya. Ini semua salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Hari ini saya membawanya ke sini untuk meminta maaf. Berlututlah, anak durhaka. Minta maaf sekarang. Apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Pratama? Budi, maaf. Aku dulu buta seperti kelelawar. Aku minta maaf padamu. Jangan pergi. Anakku dulu buta seperti kelelawar. Mohon jadilah orang yang lebih besar, jangan turun ke levelnya. Saya berjanji akan membawanya pulang dan mendisiplinkannya. Jangan biarkan ini mempengaruhi kerjasama antara keluarga kita. Ribuan karyawan grup kami masih menunggu investasi 10 miliar rupiah dari Bapak Santoso. Tidak perlu menunggu, saya sudah memerintahkan pembatalan kontrak. Hei, Bapak Santoso. Bapak Santoso, Bapak tidak bisa membatalkannya. Grup kami sedang mengalami masa sulit. Kami sangat membutuhkan investasi ini. Mohon, Ayo. Beri saya satu kesempatan lagi. Anak durhaka. Keluarga Pratama hancur karena ulahmu. Ayah, kamu di sini. Ya, lanjutkan kerja. Hanya datang melihatmu, haha. Oke, ayah, duduklah. Aku masih punya beberapa berkas untuk diperiksa. Anakku, aku dengar grup Apex di ibu kota punya proyek energi baru, dan mengundang kita untuk bekerja sama. Mereka ingin mengembangkannya bersama. Menurutku itu ide yang bagus. Grup Apex adalah salah satu perusahaan terbesar 10 besar di negeri ini, sangat kuat. Dan mengenai grup Apex, aku juga kenal pendirinya. Teman lama dari bertahun-tahun lalu, dia punya reputasi baik. Bagaimana menurutmu? Ayah, aku sudah menyelidiki ini. Grup Apex bilang itu usaha patungan, tapi mereka ingin kita investasi 100 miliar rupiah di muka. Lupakan proyeknya sendiri, hanya soal grup Apex, ada laporan riset tentang mereka yang harus kamu lihat dulu. Aku menggunakan saluran khusus untuk mendapatkan informasi langsung ini. Itu menunjukkan grup Apex tampak baik di permukaan, tapi di dalam, sedang hancur. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, grup Apex berekspansi sembarangan ke luar negeri dan menderita kerugian besar. Mereka berutang ratusan miliar rupiah dan terlibat dalam banyak tuntutan hukum internasional. Jadi menurut penilaianku, grup Apex sebenarnya diambang kebangkrutan. Kemitraan yang disebut-sebut ini hanya kedok. Tujuan sebenarnya adalah menipu grup Santoso kita dari 100 miliar rupiah itu untuk memperbaiki masalah keuangan mereka sendiri. Jika kita ikuti, kita akan kehilangan segalanya. Rahmat Li itu benar-benar berani membodohiku. Dan kupikir kita sudah berteman bertahun-tahun. Kayaknya aku benar-benar jadi tua. Untung ada kamu.
Kalau tidak, grup kita akan terkena pukulan besar. Ayah, jangan bicara begitu. Kamu sedang di masa jayamu sekarang. Cukup sanjungannya. Ayahmu tahu itu dengan baik. Soal menjalankan bisnis, kamu jauh lebih mampu dariku. Jadi mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur urusan grup lagi. Semuanya ada di tanganmu. Terima kasih sudah percaya padaku, Ayah. Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku mungkin tidak peduli dengan grup, tapi aku peduli dengan urusan keluarga. Jadi Elina bilang padaku, kamu sudah menikah beberapa hari tapi belum mengunjungi keluarga pengantin wanita. Jadi malam ini, jangan pergi kemana-mana. Pergilah makan malam dengan ayah mertuamu. Baik, Ayah, aku akan lakukan seperti katamu. Ayah mertuamu terus meneleponku. Dia bersikeras bahwa malam ini apapun yang terjadi, kamu harus meluangkan waktu. Dia sudah mengadakan jamuan di puncak awan internasional, makan malam besar untukmu, untuk menyambut menantu laki-laki barunya. Baiklah, aku akan lakukan seperti katamu. Hei, kakak ipar. Arini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak ipar, ada apa? Bukankah kakakku bilang kita datang untuk makan malam? Kakak laki-lakiku, kakak perempuanku, kakak ipar, dan ibu, ayah, dan kakek semuanya ada di sini. Mereka bilang, ingin berterima kasih, karena kita meminjamkan uang. Meminjamkan uang? Ya, kakak ipar. Apa kamu tidak tahu? Kudengar Citra, melalui teman sekelas lama, menghubungi grup Apex di ibu kota, dan punya kesempatan untuk berinvestasi di grup Apex proyek energi baru. Mereka bilang itu pasti jadi. Kakakku, untuk merebut kesempatan ini, telah meminjam uang kemana-mana akhir-akhir ini. Ayah dan yang lainnya bahkan menjual rumah mereka di kampung. Dan kakak laki-lakiku, kakak perempuanku, dan kakak ipar semuanya telah mengambil tabungan hidup mereka juga. Bagaimana dengan kakek? Kakek juga menginvestasikan uang. Ya, kakek menggadaikan rumah leluhur ke bank dan mengumpulkan 1 juta rupiah. Kakek sangat bodoh. Hei, Budi, bagaimana kau bisa bicara seperti itu tentang kakek? Jadi, di mana saudara perempuanku? Bukankah dia bersamamu? Laras, aku akan pergi bersamamu. Hei, Budi, tidak perlu bicara apa-apa. Aku tahu saudara perempuanku bersikap keras padamu lagi, mengatakan kau tidak berguna, tidak ambisius, bahwa hanya mengantar makanan tidak menghasilkan uang, dan bahwa kau mempermalukannya. Saudara perempuanku terlalu sombong. Menurutku kau luar biasa, Budi, perhatian dan hangat, merawat saudara perempuanku dalam segala hal. Aku ingin mencari seseorang sepertimu, Budi. Kau tidak keberatan aku miskin? Tidakkah kau malu aku mengantar makanan? Tentu tidak. Uang, yang penting cukup. Kau ipar laki-lakiku, kau juga bagian dari keluarga Dewi. Dengan aku dan kakek di sini, siapa yang berani tidak menyambutmu? Masuklah bersamaku, Budi. Hei, bukankah ini si cantik di perusahaan kami, Laras? Bukankah kau biasanya begitu cuek? Kau menolak semua perkenalan. Kata kamu nggak mau pacaran, nggak punya keinginan duniawi, tapi di belakang layar, kau masih nggak bisa jauh dari laki-laki, ya? Wow, dan dia sudah menikah. Dengar, Laras, adik laki-laki suamiku, pria lajang yang hebat, kau nggak mau dia, sebaliknya, kau datang ke sini untuk merayu pria yang sudah menikah dan jadi perusak rumah tangga. Mita, jangan bicara sembarangan, dia iparku. Itu lebih memalukan lagi. Seorang ipar perempuan merayu ipar laki-lakinya. Tahu nggak, kalau aku kembali ke perusahaan dan menyebarkan ini, hahaha, ini gosip besar. Hei, kau cari ribut? Terus kenapa? Suamiku ada di sini. Kau nggak berani mukul aku, kan? Sudahlah, suaminya adalah eksekutif senior di grup Santoso. Dia selalu sombong dan sewenang-wenang. Tapi karena kekuasaannya, tidak ada yang berani menantangnya. Hei, ayo. Haha. Apa? Takut sekarang? Bukankah kau tadi sok hebat? Anak bawang. Berani macam-macam di depanku? Kalau kau nggak mau mati, berlutut sekarang dan minta maaf pada istriku. Kalau tidak, aku akan pastikan kau mati mengenaskan.
Apa kau benar-benar eksekutif senior di grup Santoso? Dengarkan, kalian semua. Saya dari anak perusahaan grup Santoso, wakil manajer penjualan Gili Ltd. Saya Simon. Bos kami adalah Zaki Wijaya. Dia adalah saudara angkat dari Bapak Santoso. Kalau kalian macam-macam dengan saya, artinya kalian macam-macam dengan Bapak Wijaya, macam-macam dengan Bapak Santoso. Saya punya 100 cara untuk membuat hidup kalian sengsara. Pantasan aku tidak mengenalimu. Hanya manajer anak perusahaan dan wakil manajer. Apa salahnya jadi wakil manajer? Wakil manajer tetaplah seorang pemimpin. Kamu pikir kamu siapa? Meremehkan suamiku? Baik, akan kuberitahu kalian. Aku adalah CEO grup Santoso, bos dari bos kalian. Omong kosong. Kau pikir kami idiot? Laras, lihat saja orang yang kau bawa. Dia seenaknya bicara. Sekarang kau bisa telepon bosmu untuk konfirmasi. Budi, jaga bicaramu. Kau cari masalah. Jangan khawatir, aku yang urus. Apa, kalian tidak percaya? Kalau begitu, telepon saja Zaki Wijaya dan tanya dia apakah aku bohong? Kau pikir aku bodoh? Bapak Wijaya sangat sibuk, mengganggunya dengan urusan sepele, sama saja aku minta ditampar. Baik, karena kalian tidak mau telepon, aku yang akan telepon. Zaki, aku kasih kau 3 menit untuk datang ke Cloud Top Internasional. Jaga anak buahmu. Siapa itu? 3 menit sampai ke puncak awan internasional. Datang dan temui anak buahmu. Budi. Bapak Wijaya, pakaian Anda. Hahaha. Bapak Wijaya, apa yang Anda lakukan di sini? Dan dengan beginian? Halo, Bapak Wijaya, saya istri Rahmat. Saya panggil apa? Ah, pergi sana. Budi, kau ingin menemuiku? Zaki, apakah dia anak buahmu? Berani-beraninya. Kau pikir kau siapa? Nama Bapak Wijaya, berani kau ucapkan? Diam kau. Dasar idiot, kau mau bikin aku mati? Budi, anak buahku buta. Aku akan suruh dia minta maaf sekarang, dan skors dia sementara. Kupikir kaulah yang perlu merenung. Yang kau rekrut cuma orang bodoh. Begini cara kau menjalankan perusahaan? Jangan datang ke perusahaan selama 6 bulan ke depan. Pulang dan pikirkan baik-baik. Budi, jangan. Bapak Wijaya, apa dia benar-benar Bapak Santoso? Dasar bodoh, berani-beraninya kau menyinggung CEO Group, kau benar-benar menghancurkanku kali ini. Enyah dari sini hari ini juga. Jangan pernah kembali bekerja. Ipar laki-laki, Zaki itu tadi kelihatannya sangat takut padamu. Kau kenal dia? Kenal, aku sekarang CEO Grup Santoso. Bahkan ayahnya pun tunduk padaku, apalagi dia. Ayolah, Ipar. Kau bercanda. Apa kau tahu seberapa besar grup Santoso? Orang terkaya di kota sungai punya aset triliunan rupiah. Bahkan, saat pemerintah kota sungai bangkrut, mereka harus meminjam dari grup Santoso hanya untuk membayar gaji. Perusahaan sebesar itu, mendominasi wilayah. Kalau kau adalah bosnya, bagaimana mungkin kau tertarik pada Citra? Kakek, Citra? Budi, kemarilah. Sudah lama tidak bertemu. Lama tidak jumpa. Oh, kakek, ngomong-ngomong, kalian naik dulu ke atas, aku akan menemuimu setelah selesai. Mengantar makanan lagi? Ambil hari libur. Makanlah bersama kakek. Jangan khawatir, aku di belakangmu. Citra tidak akan berani macam-macam. Baiklah kalau begitu. Laras, antar kakek ke atas dulu. Aku perlu bicara dengan iparmu. Baiklah, Citra, cepatlah, ayo. Kakekku masih belum tahu tentang kita. Aku akan memberitahunya saat waktunya tepat, untuk makan malam keluarga hari ini. Kakekku memaksa agar kau datang. Demi kakek, bisakah kau duduk sebentar? Citra, bagaimana kau bisa membawa orang ini ke sini? Elina, kenapa kau bawa orang ini? Tepat sekali, ini hotel bintang 7. Kita duduk dengan seorang kurir. Ini membuat kita semua terlihat buruk. Tidak ada tempat untuknya di sini. Usir dia dari sini. Cukup.
Diam, kalian semua. Budi, kemarilah. Duduk di sampingku. Kakek. Silakan, bela dia. Dia hanya seorang kurir. Kenapa kau begitu baik padanya? Tapi dia cukup efisien. Untuk makan malam ini, ipar laki-lakimu bilang dia membelikan kakek ginseng berusia seabad, seharga 200.000 rupiah. Kakek sangat menyukaimu. Apa hadiah yang kau dapat untuk kakek? Jangan bilang kau tidak membawa apa-apa untuknya. Dasar anak durhaka, kakek sudah begitu baik padamu dengan sia-sia. Lupakan, kita semua berhenti. Budi, jangan dengar mereka. Aku tidak perlu apa-apa. Aku tidak perlu hadiah. Kakek, aku benar-benar terburu-buru kali ini. Aku tidak menyiapkan hadiah. Tapi, cincin giok ini, aku membelinya beberapa waktu lalu. Aku memberikannya padamu hari ini. Cincin giok yang jelek, kelihatan seperti barang tiruan murahan. Barang murahan. Beraninya kau memberikan itu? Hei, Fandi. Fandi, kau, kakek, jangan merasa sedih, itu hanya barang murahan, jika cucumu memecahkannya, biarlah. Lagi pula itu bukan barang berharga. Ayo, duduk, duduk. Ibu dan ayah. Kakek. Putri dan menantu laki-laki, cepat duduk. Ini. Tekstur murni, memukau. Ini adalah cincin giok yang terbuat dari giok hijau kekaisaran kelas atas. Potongan ini bernilai setidaknya puluhan juta rupiah. Siapa yang menjatuhkan ini? Potongan ini bernilai setidaknya puluhan juta rupiah. Siapa yang menjatuhkan ini? Apakah itu benar-benar begitu berharga? Saya sudah puluhan tahun di bisnis batu giok. Loh, saya tidak tahu siapa yang menghancurkan barang berharga seperti itu. Lupakan. Dia bukan jodoh untuk keluarga Dewi kita. Silahkan duduk. Lama tidak bertemu, ya. Semua orang di sini untukmu, loh. Kenapa kamu tidak bicara dulu? Kakek menggadaikan rumah leluhur untukku. Ibu dan ayah juga menjual rumah mereka untukku. Dan kartu gaji saudara laki-laki dan ipar laki-lakiku. Mereka memberikan semua tabungan mereka padaku. 10 juta rupiah yang kalian kumpulkan bersama. Saya jamin kalian akan mendapatkan kembali investasi kalian dalam setahun, dan mendapatkan 10 kali lipat uang kalian dalam 3 tahun. Apakah kamu benar-benar yakin? Apakah ini sungguhan? Citra, jangan bertindak impulsif. Ini dipimpin oleh grup Apex di ibu kota. Pada puncaknya, nilai pasarnya 2 kali lipat dari grup Santoso. Bahkan keluarga Santoso pun tidak bisa menyentuhnya. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri dan orang lain. Apa maksudmu aku tidak mampu? Aku hanya mengingatkanmu. Tidak ada makan siang gratis. Ketua Rahmatli telah melakukan penipuan di mana-mana. Diam. Budi, Ketua Li adalah tokoh besar di ibu kota. Beraninya kau menyinggung ketua? Saya akan menambah 5 juta rupiah lagi dalam investasi. Saya berinvestasi 100.000 rupiah. Dan saya akan berinvestasi lagi 30.000 rupiah. Grup Apex tampak glamor di permukaan, tapi sebenarnya di ambang kebangkrutan. Ketua Rahmatli telah melakukan penipuan di mana-mana. Apa yang kau bicarakan? Keluar. Kakek, aku tahu kau melindunginya. Tapi, orang yang dia sakiti adalah tokoh besar di ibu kota. Bukankah itu menghancurkan masa depan cucu laki-lakimu, dan cucu perempuanmu yang cerah? Nah. Ipar laki-laki, aku akan pergi denganmu. Ayo kita turun dan cari meja lain. Keluar. Apa hakmu di puncak awan internasional? Bagaimana dengan aku? Aku manajer lobi di sini. Aku berhak mengusirnya. Right, aku terima pesanmu, jadi aku ke sini. Setelah aku mengusirnya, kita teman sekelas bisa minum bersama. HMPH,
Bagus, hahaha. Puncak Jaya Internasional adalah hotel bintang 7. Itu hanya menerima tamu terhormat. Kamu, seorang kurir, menginap di sini hanya menurunkan standar kami. Itu merusak reputasi hotel kami. Jadi, keluar dari hotel sekarang. Kamu mau aku keluar? Manajer lobi sepertimu tidak berhak bicara besar. Karena kamu tidak mau mengerti, jangan salahkan aku jika kasar. Seseorang. Usir dia. Tahan. Manajer Wright, Anda di sini, dasar bodoh. Beraninya kamu menghina Bapak Santoso. Nyonya dan Bapak Reynolds sudah menunggu Anda. Silakan menuju ke Puncak Jaya untuk menerima keramahan terbaik dari Puncak Jaya Internasional. Laras, ikutlah denganku. Baik. Citra. Kukatakan lagi. Kepuasan membawa kebahagiaan. Jangan pernah iri terhadap apa yang di luar jangkauanmu. Proyek grup Apex mungkin menggoda. Tapi sebenarnya itu jebakan. Dari yang kuketahui tentang grup Apex, situasi keuangan mereka saat ini sama sekali tidak cukup untuk mendukung proyek sebesar itu. Jika kau investasi sekarang, kau lebih mungkin kehilangan segalanya. Sudah kusampaikan pendapatku. Hati-hati. Aku pergi, kakek. Tunggu saja. Budi, meskipun kau pewaris keluarga Santoso, kau tidak berhak untuk sombong. Aku, Citra Dewi, akan melampauimu. Citra, ada apa ini? Jangan khawatir, Ibu. Setelah proyek ini selesai, keluarga Dewi kita pasti akan mendadak kaya, baik. Naik ke puncak dalam satu langkah. Aku akan mentransfer semua uang sekarang. Citra, itu semua uang keluarga Dewi. Kau harus menelepon bos grup Apex, hubungi dia lewat telepon, dan konfirmasi. Baik. Citra, kita tertipu. Grup Apex baru saja kabur dengan uangnya, mereka pilot, disita oleh pengadilan, dan dinyatakan bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi?